Terdeteksi bahwa Anda di depan layar sangat membutuhkan sistem kebangkitan. Tersedia sistem Dewa Kota Modern, sistem penaklukan Dewi, sistem kultivasi abadi yang tak terkalahkan, sistem garis balik 10.000 kali, sistem prediksi masa depan, dan lusinan sistem lainnya akan datang. Tuan rumah hanya perlu menyelesaikan 3 acungan jempol untuk secara acak mengikat sistemnya. PIN. Selamat, Anda telah menyelesaikan ujian pemula. Sistem tip Dewa menilai Anda sebagai elit manusia yang penyayang dan tegas dalam bertindak. Sistem prediksi masa depan telah berhasil terikat dengan Anda. Saat ini, Anda berdiri di depan pintu kamar mandi dengan sedikit terkejut. Fasad kamar mandi mewah, dan para wanita penyambut semuanya memiliki kaki panjang dan pinggang ramping. Sangat cantik. Namun, sebuah suara terdengar, jangan memasuki kamar mandi ini, jika tidak Anda akan dibawa oleh polisi. Probabilitasnya digerebek adalah 100%. Anda akan 100% menikmati roti putih selama 7 hari. Anda tertegun sejenak. Berpikir bahwa otak saya rusak. Bagaimana saya bisa melihat kata-kata aneh di benak saya? Saya berpikir untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Kemudian pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri untuk melihat apakah ada masalah dengan otak saya. Anda berjalan menuju gerbang. Wanita penyambut menunjukkan senyum cerah ketika mereka melihat Anda. Saat ini, suara sirene polisi yang tiba-tiba terdengar di belakang, 4 mobil polisi langsung mengepung kamar mandi, dan selusin polisi dengan cepat bergegas masuk. Anda menarik kembali setengah kaki yang terangkat, dan kemudian melihat sekelompok teknisi berpakaian minim. Dan seorang pria yang berpakaian acak-acakan digiring keluar oleh polisi dengan perasaan takut. Berpikir bahwa sedikit lagi, Anda akan menjadi salah satu dari mereka. Jalan ini berbahaya. Sebuah rumah swadaya 10 meter jauhnya akan mengalami ledakan gas. Ledakan akan terjadi dalam 5 menit. Tidak ada seorang pun di rumah dan tidak ada korban jiwa. Jika Anda masuk sekarang, Anda akan menjadi satu-satunya korban. Anda menelan ludah dan mata Anda berkedip. Itu adalah teks hantu lain yang melintas. Namun, informasi secara otomatis masuk ke otak Anda. Anda mulai merasa bahwa ini bukan masalah dengan mata Anda, melainkan semacam petunjuk. Mungkinkah ini adalah jari emas? Anda menjadi bersemangat. Merasa bahwa Anda tidak akan salah, konfigurasi standar para penjelajah muncul. Sayang, tidak ada seorang pun yang tinggal di gang ini. Mari kita masuk dan menikmati kesenangan nanti, kata seorang pria. Dasar bodoh, hari belum gelap, jika kita bertemu dengan seseorang yang mengambil gambar diam-diam, kita akan menjadi pemeran utama wanita. Seorang wanita menjawab. Anda melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan. Pria itu berambut lebat dan beratnya sekitar 200 jin, sedangkan wanita itu beratnya lebih dari 140 jin. Mereka berdua berjalan ke gang. Angin bertiup membawa bau gas, hampir membuatmu muntah. Kau merasa pandanganmu kabur, informasi aneh muncul lagi. 3 menit lagi akan terjadi ledakan gas. Pasangan ini akan mati mengenaskan. Kau merasa tidak baik membiarkan mereka mati, mencoba memperingatkan mereka. Hei, gang ini berhantu, kalian cepat keluar. Aku melihat seorang wanita berpakaian putih, lidahnya menjulur ke tanah, sangat menakutkan. Anak muda, kau terlihat seperti orang jahat, mencurigakan. 2 menit lagi ledakan. Kau merasa ada yang tidak beres, semoga informasi itu salah. Kalau tidak, orang yang mencari mati usahanya akan sia-sia. Cepat pergi, atau kau juga bisa terluka. Dengan kejam, kau lari sejauh 50 meter dari titik ledakan. Di sini aman, kemungkinan terluka. Kemungkinan mati. Belum sempat kau bernapas lega. Terdengar ledakan dahsyat dari dalam gang, api berkobar ke langit, orang-orang berkerumun menonton. Ada apa? Apa ada bom di dalam? Sial. Ini ledakan gas. Cepat hubungi pemadam kebakaran. Kemudian terjadi ledakan kedua. Asap tebal mengepul, seperti kiamat. Pasangan itu sudah menjadi abu. Kemungkinan mati 100%. Kau menelan ludah, merasa kagum. Ini sangat berbahaya. Sirene polisi meraung, ambulans tidak jauh dari sana. Mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran tiba satu persatu. Api dengan cepat dipadamkan. Petugas medis mengeluarkan 2 tandu, ditutupi kain putih. Dari celah yang terlihat hangus semua. Kau bersembunyi di tempat gelap, gemetar ketakutan. Seharusnya kau sudah kabur sejak lama, tetapi tiba-tiba sistem muncul dan mengeluarkan tugas pemula. Judul tugas berkedip di kehampaan. Kau mencoba memikirkannya, ding. Tugas pemula, habisi dan hilangkan masalah selamanya dimulai. Setelah selesai, kau akan menerima hadiah besar. Peringatan, harap baca dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan. Membayar harga yang tidak perlu. Kau bergumam dalam hati, sistem omong kosong apa ini? Dengan ancaman, dengan hati yang gelisah, kau mulai membaca detail misi. Nama misi, habisi mereka sampai akar-akarnya. Isinya sebagai berikut. Balas dendam pada Chen Tiantian dan Huang Mao yang berencana menipumu. Selesaikan mereka dengan cara yang masuk akal dan sesuai hukum. Singkirkan ancaman tersembunyi yang memengaruhi keselamatan hidupmu. Kau menyipitkan mata dengan ketidakpuasan di hatimu.
Sistem ini tidak memberikan petunjuk apapun. Di masyarakat yang beradab, kau tidak bisa bertindak sembarangan. Lagi pula, tubuh lemahmu ini tidak bisa mengalahkan Huang Mao. Kau dipanggil sistem petunjuk tingkat dewa, kau seharusnya memberikan petunjuk. Akibatnya, sebuah teks benar-benar muncul di depanmu. Petunjuk misi, Huang Mao sangat bodoh, Chen Tiantian sangat mencintai uang. Rayu keduanya. Kau berencana untuk memberikan semua 500.000 untuk meminta perlindungan Huang Mao. Mereka akan dengan patuh datang mencarimu. Di ruang teh Huaxie yang berjarak 2 kilometer, ada sekelompok polisi berpakaian preman yang sedang berdiskusi untuk menangkap buronan. Kau menghela nafas, berpikir bahwa beruntung sudah memiliki cheat code saat transmigrasi, tetapi cheat code ini agak aneh. Kau telah berkecimpung di dunia hitam selama bertahun-tahun, mengerti bahwa orang seperti Huang Mao hanya mengakui uang. Chen Tiantian hanyalah alat pemuas nafsu. Kedai teh dan polisi berpakaian preman yang disebutkan dalam informasi itu, sebuah ide terlintas di benakmu. Kau tersenyum, mengeluarkan ponselmu, dan memanggil nomor orang itu. Halo, ini Lin Feng. Kak Huang Mao, jangan marah. Aku sudah menarik semua 500.000 dari kartu. Semua uangnya untukmu. Bagaimana kalau kau melindungiku di masa depan? Matamu melihat ke sana kemari. Petunjuk sistem. Di kamar sebelah kanan, ada 6 polisi berpakaian preman terlatih yang duduk. Selama kau berteriak minta tolong, kau akan mendapatkan pertolongan secepatnya. Huang Mao dan Chen Tiantian. Kemungkinan ditangkap 100%. Kau diam-diam merasa lega di hatimu, menunggu kedua orang ini datang. Menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Tidak lama kemudian, Huang Mao dan Chen Tiantian masuk. Lumayan, Lin Feng, kau cukup bijaksana. Di mana uangnya? Bagaimana aku bisa mengambil uang tunai 500.000? Ini kartu. Ada 500.000 di dalamnya. Kata sandinya 6 buah nol. Setelah Huang Mao mendapatkan kartunya. Berkata dengan garang, jangan menipuku, atau aku akan memotong tangan dan kakimu. Setelah selesai berbicara, dia dan Chen Tiantian berjalan menuju pintu, berteriak, ada yang memukul. Perampokan, cepat selamatkan aku, mereka akan membunuhku. Rambut kuning menoleh dan berkata, kalian tidak akan menutup pintu sebelum berkelahi? Mencari mati, ya, kau berguling-guling di tanah seperti babi. Dua preman kecil saling berpandangan. Saat hendak bertindak, tiba-tiba terdengar raungan marah dari pintu. Semuanya berhenti, angkat tangan dan berjongkok. 5 pria kekar setinggi sekitar 180 cm. Orang parubaya berdiri di pintu, mata mereka tajam. Rambut kuning terdiam. Orang-orang ini adalah tentara atau polisi. Sementara itu, sebuah teks muncul di depanmu. Sekelompok detektif berpengalaman dan terampil. Kasus-kasus di tangan mereka tidak menunjukkan kemajuan. Mereka sangat kesal. Tingkat penegakan hukum saat ini adalah 200% dari normal. Memprovokasi mereka akan menambah rasa sakit. Jadi kau berteriak, rambut kuning memeras 500.000 dariku. Kartu di tangannya adalah milikku. Itu kompensasi kecelakaan yang ditinggalkan orang tuaku. Tolong laporkan ke polisi. Kau berbicara sambil menangis, hanya membangkitkan simpati dari kerumunan. Orang-orang berdiskusi. Di siang bolong, ada orang yang merampok, apakah tidak ada hukum? Aku akan melapor ke polisi sekarang. Kalian tidak akan bisa pergi. Apakah menjadi preman itu hebat? Semuanya, halangi pintu. Jangan biarkan mereka kabur. Mereka dengan suara bulat melawan kelompok rambut kuning. Rambut kuning sedikit panik, karena dia membiarkan kerumunan ikut campur. Tanpa diduga, rambut kuning justru merasa senang. Chen Tiantian terus mengedipkan mata padanya dari samping. Rambut kuning berkata dengan kesal, ini semua ide bodohmu. Sekarang aku dijebak oleh Lin Feng. Tiba-tiba, 3 polisi berpakaian preman masuk. Rambut kuning melihat situasinya tidak baik, dan dengan marah berkata, sialan, apa-apaan ini? Hanya ada 2 polisi. Jangan coba-coba menakutiku. Kau meraih kesempatan dan berteriak. Dia memukulku. Merampok, tolong selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Polisi berpakaian preman segera menunjukkan identitas mereka dan berkata, saya Chen Tao dari unit kejahatan serius kriminal. Kalian dicurigai melakukan pemerasan. Kalian sekarang ditangkap. Harap bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kemudian dia berbalik dan berkata kepadamu, Tuan, jangan takut, kami polisi. Sekarang silakan ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Kau berkata dengan berlinang air mata dan ketakutan, terima kasih, petugas polisi. Rambut kuning ini bahkan mengatakan ingin menguburku hidup-hidup. Mendengar ini, Chen Tao mencibir, masih muda. Namun hatinya sangat kejam. Di bawah langit yang cerah, mereka begitu melanggar hukum. Bawa mereka semua, Huang Mao dan Chen Tiantian tercengang. Mereka dibawa keluar ruangan dengan tangan di belakang. Tidak bisa membantah tuduhanmu. Pria dan wanita ini mengakui fakta kejahatan saat diinterogasi polisi. Karena jumlah penipuan yang besar, meskipun percobaan, tetapi situasinya serius. 10 tahun ke depan akan menjadi
pekerja mesin jahit senior. Kau sangat gembira di dalam hati. Akhirnya masalahnya terselesaikan. Saat memberikan pernyataan di kantor polisi, kau membuat pengalamanmu terdengar lebih tragis, membuat Chen Tao semakin marah. Memutuskan untuk menghukum Huang Mao dan Chen Tiantian dengan hukuman yang lebih berat. Xiaolin, kau harus kuat. Ambillah 5.000 yuan ini. Ini adalah sedikit niat dari kantor kami. Tidak, aku punya uang. Itu adalah kompensasi kecelakaan mobil orang tuamu. Jangan disalahgunakan. Setelah lulus kuliah nanti, akan ada banyak tempat untuk menghabiskan uang. Ingatlah untuk datang kepadaku jika ada kesulitan. Kau terpaksa menerima 5.000 yuan dengan enggan. Setelah meninggalkan kantor polisi, kau mencari sudut terpencil, memeluk hati yang bersemangat. Periksa panel sistem. Selamat, kau telah menyelesaikan misi pemula. Krisis telah sepenuhnya diatasi. Paket hadiah pemula telah dibagikan. Silakan buka panel sistem untuk melihat dan menggunakannya. Kau sangat bersemangat di dalam hati. Ada hadiah besar menantimu di paket hadiah pemula. Mendapatkan item ramuan fisik tingkat dewa. Gudang virtual, ramuan esensi Muay Thai tingkat tinggi, ramuan esensi Sanda tingkat tinggi. Jaminan yang diselamatkan, strategi untuk melipat gandakan modalmu 10 kali lipat dalam seminggu. Strategi kehamilan tingkat dewa. Item-item ini membuatmu sangat bersemangat. Selain tidak memberikan uang secara langsung, semua kebutuhan lainnya telah diatur dengan baik. Ini benar-benar perlakuan seorang anak terpilih. Dengan hati yang bersemangat, kau menutupi kesadaranmu pada item-item ini. Deskripsi detail muncul di depan matamu. Matamu berbinar, kau hampir melompat kegirangan. Lihat, inilah yang disebut anak terpilih. Masa depan yang cerah. Kau menghela nafas dalam hati. Ramuan fisik tingkat dewa, penggunaan sekali seumur hidup. Ramuan tingkat dewa yang dapat mengembalikan kepercayaan dirimu. Setelah digunakan, kualitas fisik meledak. Baik untuknya, baik juga untukmu. Pengantar sederhana ini penuh dengan godaan, terutama kalimat terakhir yang penuh nafsu. Membuat hatimu berfantasi. Setelah mempertimbangkan berulang kali, kau memutuskan untuk tidak ragu lagi. Langsung gunakan ramuan. Ding! Penggunaan ramuan fisik tingkat dewa berhasil. Memulai peningkatan kualitas fisik. Kekuatan tubuh ditingkatkan 100%, kekuatan organ ditingkatkan 100%, kekuatan tulang ditingkatkan 100%. Kekuatan meningkat 1000%, kecepatan meningkat 1000%, reaksi meningkat 1000%. Ding panel atribut telah dibuka. Takdir, Ling Feng. Usia, 24. Kekuatan, 1000%. Kecepatan, 1000%. Reaksi, 1000%. Membantu pria dewasa mencapai rata-rata 50%. Anda telah melampaui 20 kali lipat. Berhati-hatilah agar tidak dianggap sebagai kelinci percobaan dan ditangkap untuk penelitian. Sudut bibirmu berkedut. Sistem ini memang kuat, tetapi juga menjebakmu. Meskipun kekuatanmu sekarang luar biasa, kamu tidak bisa menunjukkannya dengan santai. Kamu menyesuaikan mentalitasmu. Merasa bahwa jalan protagonis ditakdirkan untuk bergelombang, kemudian kamu memegang batang pohon di dekatmu. Akibatnya, tanpa banyak tenaga, pohon itu tiba-tiba tumbang dengan suara berderak. Silakan segera pergi dari sini. Tidak ada pengawasan di dekatnya. Menyelinap pergi tidak akan ketahuan. Kamu mendengarkan nasihat dan pergi dengan cepat. Setengah jam kemudian, kamu tiba di tempat daur ulang sampah dan menemukan tidak ada orang di sekitar. Baru kemudian kamu menghela napas lega. Setelah memastikan keamanan, kamu membuka panel sistem. Mulai memeriksa alat peraga di paket pemula. Gudang virtual, gudang penyimpanan yang dapat dibawa-bawa. Luasnya tidak terbatas. Dapat menyimpan semua jenis benda mati. Teknologi dunia dingin tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Kamu sangat gembira. Seperti cincin penyimpanan dalam novel kultivasi, kamu dapat membawa banyak barang. Selanjutnya, kamu memeriksa alat peraga lainnya. Esensi Muay Thai tingkat tinggi. Mengintegrasikan teknik Muay Thai kelas atas global. Gunakan segera untuk langsung menguasai seni bela diri ini. Esensi Sanda tingkat tinggi. Mengintegrasikan teknik Sanda teratas global. Gunakan segera untuk langsung menjadi ahli Sanda terkemuka. Kamu tidak sabar untuk memilih penggunaan. Ding. Esensi Muay Thai tingkat tinggi. Esensi Sanda tingkat tinggi. Penggunaan berhasil. Penanaman keterampilan selesai. Kamu telah menjadi ahli top yang mahir dalam 2 seni bela diri. Kamu merasakan sedikit korsleting di otakmu. Ingatan gerakan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benakmu. Kamu tanpa sadar mulai berlatih simulasi, dari asing menjadi akrab. 2 seni bela diri telah menyatu ke dalam memori ototmu. Ding. Kekuatan tubuh telah memenuhi standar. Pelindung lapuk telah menyatu denganmu. Kamu merasa hangat di sekujur tubuhmu. Menunduk dan melihat. Sinar biru transparan menyelimutimu. Sumber pelindung ini tidak diketahui. Level saat ini, LVE. Menyatu dengan tubuh, tidak terpisahkan di level saat ini. Kamu kebal terhadap semua serangan senjata tajam dan memberikan efek pantulan 50% setiap kali diserang.
Akan mendapatkan poin pengalaman yang tidak tetap. Setelah naik level, fitur baru akan terbuka. Kamu terkejut menemukan bahwa baju Zira ini adalah pertahanan terakhirmu. Kekuatan, kecepatan, dan reaksi telah ditingkatkan. Tetapi peningkatan baju Zirah bergantung pada dipukuli. Kamu memutuskan untuk menerima hadiah ini. Panduan balas dendam dan panduan tes kehamilan yang tersisa tidak perlu dilihat terburu-buru. Kamu bersiap untuk kembali beristirahat dan mempelajarinya perlahan saat punya waktu. Kembali ke Universitas Sucheng. Kamu baru saja memasuki kelas, sekelompok orang menunjuk-nunjukmu. Ling Feng, kau hebat ya. Chen Tiantian, kaulah yang mengirimnya masuk. Bocah nakal, berani datang ke sekolah. Chen Tiantian ditangkap, beritanya salah. Para penjilat ini akan mengalami ketakutan terbesar dalam hidup mereka. Kau tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Ternyata Chen Tiantian begitu tidak bermoral. Sebagai lelucon, ternyata ada begitu banyak penjilat. Kau tersenyum dingin dan berkata dengan tenang. Mencariku untuk berbicara masih bisa diterima. Ekspresi kalian kurang baik. Apakah karena terlalu banyak nafsu? Ling Feng, omong kosong apa yang kau katakan? Ingin dipukul? Ya, berani keluar dengan kami. Kau mendekati mereka dengan provokatif, tetapi tidak ada yang berani bergerak pertama. Ini membuatmu merasa sangat konyol. Benar-benar harimau kertas. Kalian ingin memukulku? Ayo. Pukul saja di sini. Aku akan menyerah jika aku membalas. Kau sama sekali tidak panik. Kau bahkan mendekat beberapa langkah dengan provokatif. Hasilnya, seperti yang diharapkan, tidak ada yang bergerak. Tidak berani ya? Chen Tiantian berkolaborasi dengan preman untuk menipuku. Pantas saja ditangkap. Oh ya. Kalian juga punya hubungan dengannya. Selesai sudah, saudara-saudara akan menderita. Beberapa anak laki-laki saling bertatapan, tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan. Apa maksudnya saudara-saudara menderita? Jangan menakut-nakuti. Pengecut. Kalau hebat di sini, jangan keluar kelas. Ling Feng, kau pikir hanya kami yang mencarimu. Terlalu naif. Haha, anak ini tidak tahu bahwa dia telah menyinggung setengah dari anak laki-laki di sekolah, kan? Di masa depan, kau akan menjadi tikus got. Mereka tertawa mengejek. Mata mereka penuh dengan penghinaan, sama sekali tidak menganggapmu serius. Bukan begitu, kan? Chen Tiantian begitu terbuka. Setengah dewa pria. Kalian tidak takut tertular penyakit. Peri kecil semuanya wangi. Bagaimana bisa sakit? Benar kan? Tapi, segala sesuatu tidak pasti. Kalian sendiri yang tahu bagaimana kondisi tubuh kalian. Adik kedua akan celaka. Begitu kamu selesai bicara, wajah orang-orang ini menjadi pucat karena ketakutan. Menjadi sedikit tidak wajar, seolah-olah terkejut oleh sesuatu, mata mereka berkedip-kedip. Kamu terlalu malas untuk peduli pada mereka, duduk kembali di kursi dan mengeluarkan ponselmu, lalu mulai menjelajah. Beberapa menit kemudian, kelas menjadi sunyi. Mereka menyadari kamu sama sekali tidak menghiraukan mereka. Hanya bisa dengan marah duduk kembali di kursi, tetapi hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Mengapa orang ini menjadi begitu keras kepala? Kudengar dia menjebak Chen Tiantian kemarin dengan sangat parah. Meskipun Chen Tiantian adalah seorang teh hijau, Lin Feng benar-benar jahat. Jika tidak bisa mendapatkannya, hancurkan saja. Pria seperti itu terlalu mengerikan. Chen Tiantian dan preman kecil. Mempertahankan hubungan tidak pantas untuk waktu yang lama. Mungkinkah itu benar? Para gadis dipenuhi dengan permusuhan terhadap Chen Tiantian. Pada saat yang sama, mereka juga dipenuhi dengan kebencian terhadapmu. 1 menit kemudian, wali kelas akan membawa berita yang menyedihkan. Sepertiga dari anak laki-laki di seluruh kelas akan tertular. Kamu melihat informasi yang melayang dan diam-diam menantikannya di dalam hati. Sebenarnya berapa banyak orang yang tidur dengan Chen Tiantian? Suara sepatu hak tinggi mengetuk lantai terdengar dari luar pintu. Seorang wanita tua berusia sekitar 50 tahun. Muncul di pintu kelas. 2 petugas polisi mengikuti di belakangnya. Ini adalah Guru Wang, wali kelas. Julukannya adalah biksu penghancur. Hari ini, ekspresinya serius dan matanya menyapu kelas. Dengan sedikit kekhawatiran. Ada sesuatu yang perlu diklarifikasi. Anak laki-laki di kelas yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Chen Tiantian. Silakan keluar. Jangan sembunyikan apapun. Masalahnya sangat serius. Konsekuensinya akan ditanggung sendiri jika tidak bicara. Sepertiga dari anak laki-laki di kelas menjadi tegang dan mulai panik. Guru Wang, aku dan Chen Tiantian hanya. Ya. Hanya meminjam uang, tidak ada kontak yang mendalam. Apakah dia melakukan kejahatan? Polisi Parubaya menyapu pandangan ke semua orang dan menghela napas. Kalian jangan tegang. Chen Tiantian telah didiagnosis dengan AIDS, sifilis, gonore, DLL. Informasi tentang lawan jenis yang berhubungan seks dengannya. Anak laki-laki yang tadi masih sombong. Tiba-tiba membeku seperti karung kayu, seolah-olah disambar petir. Sesaat kemudian, tangisan dan ratapan menggema di seluruh kelas. Ah, inilah akibat dari tidak bisa menahan diri.
Tidak heran aku langsung tahu ada yang salah dengan Chen Tiantian. Kau mencibir, Lin Feng, perhatikan kata-katamu. Guru kelas Wang, semuanya, Guru Wang, nasihat yang baik terasa pahit. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi, semuanya. Jika mati, ingat beritahu aku akan memberi hadiah besar. Kau mencibir, keluar dari pesawat, yang dulu berencana. Anak laki-laki yang membalas dendam padamu menghilang. Di koridor, ada tangisan kesakitan di mana-mana. Dan kau bersenandung dengan gembira di dalam hatimu, berjalan menuju gerbang sekolah, selain masalah ini. Untuk apa masuk kelas? Lebih baik pulang berbaring dan mempelajari strategi balas dendam 7 hari. Di sepanjang jalan, siswa yang ditemui, sebagian besar sedang membahas masalah Chen Tiantian. Senang di atas penderitaan orang lain, hati ular berbisa. Apa gunanya wajah cantik? Anak laki-laki itu menjilat wajah mereka, dan sekarang mereka semua menderita. Yang penting nyaman saat itu. Sekarang pantas mendapatkannya, sepanjang hari menahan diri, berpura-pura suci. Sebenarnya adalah kupu-kupu sosial, tetapi dengan segala perhitungan, Lin Feng itu malah mendapat berkah karena musibah. Menjadi anjing penjilat selama 4 tahun, akhirnya lolos dari malapetaka, orang bodoh memang beruntung. Mendengar ini, kau tersenyum dan menyela. Perhatikan bicaramu, atau kau akan mendapat balasan. Misalnya, saat datang bulan, kau tidak membawa pembalut. Gadis itu dengan marah berkata, Lin Feng, kau benar-benar tidak beretika. Sembarangan mengutuk orang, aku hanya mengirim orang yang menipuku ke penjara. Bagaimana aku menghancurkannya? Gadis itu dengan jijik berkata, aku malas berbicara denganmu. Setelah selesai berbicara, teman di sampingnya tiba-tiba berteriak, Lin, apa yang kau lakukan? Berteriak-teriak, Xiao Wen, ada darah di pantatmu. Jelas baru pergi 2 hari, kenapa kerabat datang lagi? Huhu. Pasti mulut bau Lin Feng yang mengutuk. Cepat bantu aku menutupi, sangat memalukan. Samar-samar terdengar jeritan dan bisikan di belakang, dan juga sedikit ejekan. Kau sangat senang di dalam hati. Sistem ini agak tidak benar, tetapi kau menyukainya, siapapun yang beritikad buruk padamu. Harus segera membalas dendam. Kau berjalan kaki sekitar 2 kilometer berdasarkan ingatan. Memasuki sebuah gang kecil, daerah ini puluhan tahun lalu ditinggali oleh penduduk lokal. Sekarang ekonomi berkembang pesat, sebagian besar penduduk lokal telah pindah, meninggalkan rumah setelah orang tua meninggal. Dihuni oleh pekerja migran dari luar daerah, lingkungannya kompleks dan buruk, mantan pemilik dan orang tuanya tinggal di sini. Menjadi yatim piatu setelah kecelakaan mobil, rumah reot orang tua juga diwarisi olehmu. Setelah berbelok lebih dari selusin kali, muncul sebuah tanah kosong di depan, dikelilingi lumut. Rumah-rumah petak dengan dinding mengelupas, rumah kedua di sebelah kanan adalah rumahmu, sebuah rumah petak dengan sejarah 50 tahun. Rumah lembab dan berjamur, ular, serangga, tikus muncul, lingkungannya buruk. Tingkat kelayakan huni, 0. Aduh, nasibku sungguh malang, harus segera mempelajari strategi balas dendam, pindah dari tempat bobrok ini. Berjalan pulang sambil merokok, tetapi secara tak terduga menemukan sebuah mobil listrik hitam diparkir di depan pintu. Ding memicu adegan, memicu strategi balas dendam 7 hari, silakan lihat detailnya. Peringatan, jika strategi tidak dilihat tepat waktu, akan ada risiko kematian, harap segera lihat. Kamu secara tidak sadar dengan cepat membuka strategi untuk melihat strategi balas dendam 7 hari. Hanya dalam 7 hari ke depan, satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan menghargainya. 5 menit kemudian, mobil listrik yang berjarak 20 meter darimu akan meledak. Rumahmu akan hancur dalam kebakaran, harap segera menjauhi rumah untuk menghindari terkena dampaknya. Kemungkinan kamu terbunuh di lokasi ini adalah 99,9%. Wajahmu pucat. Sistem anjing, memanggil strategi balas dendam, kamu segera mundur 20 meter, area ini akan terkena gelombang ledakan. Kemungkinan kematian 1%, kemungkinan cedera 100%. Kamu segera mundur beberapa langkah lagi. Kemudian periksa informasi, lokasi ini adalah zona aman, kemungkinan cedera dan kematian adalah 0. Kamu akhirnya menghela napas lega, dan diam-diam mengutuk, apa-apaan ini? Di mana balas dendamnya? Rumahku akan hilang, tinggal 1 menit lagi sebelum ledakan. Pemilik kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah seorang wanita cantik yang luar biasa, keluarganya kaya. Tidak kekurangan uang, bersedia memberikan kompensasi sebesar 2 juta kepadamu. Kamu tertegun, menjadi serakah, karena rumah sudah hancur. Uang tetap harus diambil, berjongkok di sudut 10-0. Tiba-tiba, teringat suara keras hari ini, api membubung ke langit, asap tebal mengepul. Gelombang panas di gang, asap hitam memenuhi sekeliling, kau menutup hidung dan mulut. Mengawasi sekeliling dengan waspada, gang meledak, jeritan ketakutan meminta pertolongan. Dan tangisan susul menyusul, 5 menit kemudian, suara alarm terdengar dari luar. Mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk, tetapi dipisahkan oleh deretan rumah dari jalan, selang air langsung disambungkan.
Puluhan petugas pemadam kebakaran menarik selang air dan bergegas masuk, di bawah tekanan tinggi air. Api dengan cepat dipadamkan, kau melihat rumahmu sendiri mengeluarkan asap hitam. Tertegun, jelas ada 7 atau 8 rumah petak yang terhubung. Tetapi api hanya membakar rumahmu, sisanya utuh, berpikir tak berdaya dalam hati. Apakah ini keberuntungan atau kesialan? Setelah petugas pemadam kebakaran memadamkan api, seorang polisi parubaya yang serius memasang garis polisi, mulai menelepon. Saat itu ponselmu bergetar. Tetapi sistem memberitahu Anda untuk tidak menjawab telepon, tunggu pemilik mobil kecelakaan muncul. Polisi sedang memberitahu pemilik mobil wanita yang mengalami kecelakaan. Pihak lain akan tiba di tempat kejadian dalam 5 menit. Selama kau tidak tahu malu, kau akan mendapatkan kompensasi yang sangat besar. Perilaku ini tidak berisiko, kau memutuskan untuk mendengarkan sistem dan menunggu dengan sabar. Sekitar 5 menit kemudian, seorang wanita tinggi dan cemas mengenakan celana jeans. Menggambarkan kaki panjangnya, kulitnya putih dan cantik, dengan lekuk tubuh yang indah, dia adalah seorang wanita kaya sejati. Pemilik mobil wanita yang mengalami kecelakaan itu adalah generasi kedua yang kaya, tidak kekurangan uang. Polos dan tidak punya rencana, sangat mudah dibujuk, bersandiwara saja. Kau baru saja bersiap untuk melewati kerumunan dan menangis terseduh-seduh, tetapi sistem memberitahu lagi. Adegan khusus dipicu, panduan IU terbuka secara otomatis, silakan lihat panduan terperinci. Agar tidak melewatkan kesempatan bagus untuk bertemu wanita kaya, langkah yang sudah kau ambil perlahan ditarik kembali, berbaur di antara kerumunan, tidak ada yang memperhatikan keanehanmu. Saat ini, panduan 7 hari IU telah dibuka, kecuali kau, tidak ada yang bisa melihatnya. Kau awalnya tidak tertarik, tetapi jika targetnya adalah pemilik mobil kecelakaan, maka itu cerita lain. Sungguh sayang jika melewatkan wanita cantik jelita dan menawan seperti itu. Saudaraku melakukan perjalanan waktu, kali ini aku pasti akan membuatmu hidup dengan baik, kamu berterima kasih pada adik laki-lakian. Dengan senang hati mempelajari panduan, keberuntungan cinta akan datang dalam 7 hari, dan akan terbuka secara otomatis saat bertemu target. Harap baca panduan dengan seksama agar tidak terjadi konsekuensi yang tidak perlu karena kesalahan operasi. Panduan juga menambahkan bahwa wanita kaya, cantik, dan kaya raya ini memiliki tubuh yang berbeda. Dan Anda telah kehilangan tempat tinggal, dan uang kompensasi tidak cukup untuk membeli rumah di Sucheng. Dia memiliki villa dan kamar kosong. Memancing simpatinya dan Anda bisa pindah, Anda diam-diam mengagumi sistem ini. Sungguh keras. Balas dendam dan strategi IU saling melengkapi, dapatkan uang kompensasi terlebih dahulu, lalu kejar tanpa henti. Raih kesempatan untuk kontak dekat dengan tetangga cantik, meskipun Anda sedikit malu dengan kalimat ini, tetapi mengingat Anda masih seorang pecundang. Jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun harga diri, bagaimana kamu akan bergaul di masyarakat di masa depan, pada saat ini? Wanita cantik di samping dengan cemas memindai sekeliling dan bertanya dengan gugup, petugas polisi. Apakah ada korban jiwa? Jangan khawatir, rumah ini telah terbakar habis. Saya berjanji untuk bertanggung jawab, berapapun yang harus saya bayar, Anda melihat ini. Memutuskan untuk mengambil kesempatan ini, polisi Zhang Heng memperkenalkan dirinya dan memastikan bahwa pihak lain adalah Nona Chu Feifei. Memberitahunya bahwa berita buruknya adalah ledakan kecil alami terjadi pada kabel, dan rumah ini terbakar, tetapi kabar baiknya adalah tidak ada orang di rumah ini. Saat ini sedang menghubungi pemiliknya, Chu Feifei menghela nafas lega, dan ketegangannya benar-benar hilang. Dia berkata dengan rasa terima kasih banyak, tolong bantu saya menghubungi pemilik rumah. Saya pasti akan bertanggung jawab, pada saat ini sistem mengingatkan, waktu intervensi yang tepat. Silakan mulai penampilan Anda, selama Anda berkulit tebal, Anda akan memeluk wanita cantik. Anda menggertakkan gigi dan bergegas ke kerumunan dan berteriak, minggir, minggir semua. Itu rumahku, kenapa terbakar? Kamu merangkak dan merayap ke gerbang rumah yang hangus. Ingus dan air mata bercampur, berlutut dan menangis dengan sedih. Ya Tuhan, buta. Ini adalah satu-satunya properti yang ditinggalkan oleh orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana saya akan hidup di masa depan? Orang-orang di sekitar mulai menyeka air mata diam-diam. Rupanya tersentuh oleh penampilan Anda, polisi Zhang Heng bertanya, Tuan, apakah Anda Lin Feng? Anda memeluk kakinya dan menangis dengan keras, petugas polisi. Kamu harus membela keadilan untukku. Melihat ini, mata Chu Feifei juga memerah. Jelas merasa kasihan padamu. Dia menyatakan akan bertanggung jawab penuh. Zhang Heng menyarankan, Nona Chu, saya punya saran. Mari kita kembali ke kantor polisi untuk bernegosiasi. Meskipun tidak bisa memaksakan secara moral, terlihat bahwa Tuan Lin mengalami kesulitan dalam hidup. Saya harap Nona Chu dapat membantunya. Chu Feifei segera berkata, tidak perlu pergi ke kantor polisi. Kalian lakukan notaris. Saya akan mengganti rugi 2 juta sekarang. Hatimu tiba-tiba menciut. Ternyata dia orang kaya. Mengeluarkan 2 juta seperti mengeluarkan 200 yuan. Dia menambahkan, ini semua salahku. Pria ini sangat menyedihkan.
Saya tidak ingin hidupnya menjadi sulit karena saya. Sistem memberitahu bahwa berhasil. Kamu kemudian tersenyum dan berkata, "Ah, apa yang bisa kulakukan? Saya pasti harus mengambil uangnya. Rumahnya hilang. Saya butuh waktu untuk mencari tempat tinggal." Chu Feifei berinisiatif untuk meminta informasi kontakmu. Kamu menambahkan WeChat-nya. 5 menit kemudian. Informasi 2 juta masuk membuatmu sangat bersemangat. Kemudian, yang lebih mengejutkan adalah Chu Feifei menyarankan agar kamu sementara pindah ke tempatnya. Tidak memungut biaya sewa membuatmu merasa bahwa strategi menjijikan itu berhasil, meskipun situasinya memprihatinkan. Namun, sebagai orang asing, menerima undangan Chu Feifei untuk tinggal bersamanya, ini tidak pantas, kan? Polisi Zhang Heng dengan tajam menyadari risikonya dan bersiap untuk membujuk dengan halus, tetapi Chu Feifei membuka mulutnya lagi. "Tuan Lin, apakah Anda tidak bersedia?" "Tidak apa-apa. Saya tinggal di villa, ada banyak kamar. Anda tinggal di lantai 3. Saya tinggal di lantai 1, tidak saling mengganggu." Zhang Heng tampak bingung. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa alur pemikiran gadis ini agak aneh. Apakah dia tidak mempertimbangkan potensi bahaya? Atau apakah dia terlalu dilindungi oleh keluarganya dan sama sekali tidak tahu kejahatan masyarakat? Dia masih berpikir tentang bagaimana membujuknya. Tanpa diduga, kamu berkata terlebih dahulu, ini tidak bisa dilakukan. Tidak nyaman bagi pria dan wanita lajang untuk tinggal bersama. Jika terjadi sesuatu, saya tidak bisa menjelaskannya. Mata Zhang Heng berbinar. Dia tidak menyangka kamu masih menangis tadi. Sekarang dia sangat tenang. Dia dengan cepat menimpali, apa yang dikatakan Tuan Lin benar. Ini tidak pantas. Nona Chu sudah sangat baik dengan memberikan kompensasi 2 juta. Saya pikir Tuan Lin juga tidak akan mempersulit Anda. Namun, Chu Feifei bersikeras, ini tidak bisa dilakukan. Apa yang bisa dibeli dengan 2 juta di kota Su? Dia butuh berlebihan. Aku juga belajar sanda, pernah dapat juara 3 kompetisi nasional. Tuan Lin pasti bukan orang jahat, bahkan jika dia orang jahat, dia tidak akan bisa mengalahkan dia. Logikanya membuatmu sedikit tak bisa berkata-kata. Kamu merasa dia mungkin sedang jatuh cinta, tetapi pada saat ini, Zhang Heng bersiap untuk menghentikan lagi. Chu Feifei menyela dan berkata, "Ayahku," berkata wajah mencerminkan hati, "Tuan Lin terlihat tampan. Pasti bukan orang jahat." Ibuku berkata orang yang tampan itu baik hati. Orang-orang di tempat kejadian terkejut dengan kata-kata ini. Ternyata dia terpicu oleh alur cerita klise ini karena penampilanmu. Ini menempatkanmu di garis depan badai. Tidak setuju juga tidak bisa. Chu Feifei melanjutkan, "Di rumahku selain kamar mandi dan kamar tidur, tempat lain memiliki kamera. Di luar villa ada pengawasan 360 derajat tanpa titik buta dan terhubung ke polisi. Jika ada bahaya akan diketahui pertama kali." Zhang Heng bertanya dengan sedikit ragu, "Tuan Lin, Nona Chu merasa bersalah, kamu juga untuk sementara tidak punya tempat tinggal." Siapa sangka Chu Feifei berkata dengan semangat, "Tuan Lin, terima kasih banyak telah memberiku kesempatan untuk menebus dosa. Jika tidak, aku tidak akan tenang seumur hidupku." Di tengah tatapan iri semua orang, kamu dan Chu Feifei berjalan menuju jalan raya tidak jauh dari sana. Meskipun kombinasi pria tampan dan wanita cantik menarik perhatian. Tetapi gigi geraham belakang orang-orang yang menonton hampir hancur, terutama para pria, hati mereka penuh dengan kecemburuan. Mengikuti Chu Feifei selama 10 menit, sebuah Porsche merah muncul di tempat parkir. "Tuan Lin, masuklah ke mobil." Sementara kamu bertanya, "Mobil ini juga milikmu?" Dia menjelaskan dengan sederhana bahwa dia minum anggur kemarin. Hari ini mengendarai mobil pengganti untuk mengambilnya, tetapi tidak disangka terjadi kecelakaan alami, tidak ada pengemudi pengganti. Kamu duduk di kursi penumpang, mobil melaju ke jalan, menuju utara kota Su. Meskipun hatiku bersemangat, tetapi juga bercampur sedikit kecemasan. 20 menit kemudian, kalian memasuki jalan kecil yang tenang. Setelah berbelok beberapa kali, tiba-tiba terbuka, di depan adalah area villa mewah. Setelah memasuki gerbang, mobil langsung menuju garasi 4 mobil villa. Ini adalah villa mewah 3 lantai. Dilengkapi dengan halaman seluas lebih dari 50 ping, dekorasinya sangat indah, tepat ketika kamu menghela nafas tentang kehidupan orang kaya. Pesan sistem mengingatkanmu bahwa ada pencuri yang mengunjungi villa ini, malam ini akan datang lagi. Targetnya adalah pakaian pribadi Chu Feifei. Hatimu mulai berdebar, memutuskan apakah akan mencari alasan untuk melarikan diri. Namun, setelah berpikir sejenak, kamu maju dan berkata kepada Chu Feifei, "Apakah kamu baru-baru ini menemukan sesuatu yang aneh? Misalnya, apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di rumah?" Chu Feifei tertegun, "Maksudmu ada pencuri?" "Kau menjelaskan bahwa ada jejak kaki di dinding luar villa, seharusnya ditinggalkan oleh pencuri. Dia tidak menemukan apa yang dia inginkan, untuk sementara pergi." Dia mendongak. "Benar saja. Beberapa jejak kaki hitam dapat terlihat dengan jelas, membentang ke bawah pavilion balkon. Kau menganalisis. Target pencuri sebenarnya adalah pakaianmu, tetapi kau sangat waspada dan menguncinya." Wajah Chu Feifei sedikit pucat, tetapi dia masih dengan tenang berkata, "Tuan Lin, kau benar, keamanan rumahku cukup baik,
tetapi aku tidak boleh lengah. Terima kasih atas pengingatmu, di zaman sekarang ini tidak ada keamanan mutlak. Kau harus tahu betapa berbahayanya membawa dirimu kembali. Untungnya, meskipun kau bukan orang baik, kau juga bukan orang jahat. Kau masih memiliki batasan dasar. Kecantikan harus tidur dengannya dengan sukarela. Di matamu. Tidak peduli tingkat kecantikannya, selama itu melibatkan pelanggaran hukum yang serius, baik hukuman mati atau 3 tahun penjara. Itu benar-benar kerugian besar. Sistem mengingatkan, selama ada pakaian yang bersentuhan langsung dengan kulit, itu dapat menarik pencuri mesum. Gunakan karakteristik ini untuk melakukan kontrol sebelumnya, dan Anda dapat menangkapnya. Namun, kau tidak bisa membiarkan Chu Feifei melepas pakaiannya sekarang, kan? Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Pencuri dalam kegelapan juga tidak bisa melihat dengan jelas. Orang mesum akan menahan diri ketika melihat barang-barang yang tergantung di balkon, kan? Sistem terus mengingatkan. Kau dapat menggunakan kaos kaki bau sebagai umpan. Selama kau menggantungnya, pencuri mesum akan terpancing dalam 5 menit. Kau tersenyum tak berdaya dan berpikir bahwa sistem anjing ini benar-benar aneh. Kau berkata kepada Chu Feifei, lebih baik mencegah daripada mengobati. Orang selalu lalai, dan ada berbagai kecelakaan di masyarakat. Misalnya, jika ada penembakan, coba gunakan kaos kaki bayiku untuk melihat apakah kau dapat memancing orang keluar. Di bawah tatapan terkejut Chu Feifei, kau melepas kaos kaki di kakimu, dan bau asam aneh segera menyebar di udara. Kau berkata kepadanya, Nona Chu, jangan keberatan. Anak muda memiliki amarah yang besar, baunya mungkin agak kuat. Bawa aku ke balkon. Dia sedikit ragu, tetapi akhirnya setuju. Kau menambahkan, kau harus pergi ke balkon untuk menjemur pakaian sendiri. Ini baru nyata. Bagaimana jika orang mesum mengamati dalam kegelapan? Chu Feifei ragu sejenak, akhirnya mengambil kaos kaki baumu dan bergegas ke villa. Chu Feifei ragu sejenak, akhirnya mengambil kaos kaki baumu dan bergegas ke villa. Kamu tertawa berpikir gadis ini terlalu muda untuk terkejut. 5 menit lagi, seperti bau ikan asin. Kamu menjelaskan bahwa keringat kaki pria lebih parah jika tidak mengganti kaos kaki seperti ini. Dia bahkan secara sukarela menawarkan untuk mencuci kaos kakimu, membuatmu speechless. Kamu baru saja ingin mengingat. Tiba-tiba melakukan gerakan promosi. Di bawah kegelapan malam, bayangan hitam mendekat dengan mencurigakan. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, memanjat balkon mengikuti pipa villa. Wajah Chu Feifei pucat pasi. Ketakutan, menarik lenganmu, seluruh tubuh bersandar padamu. Kamu sedikit bersemangat, tetapi tahu sekarang bukan waktunya untuk merasakan. Saat ini, kamu mendengar seruan rendahnya di telingamu. Dia sepertinya mencium kaos kaki baumu. Kamu melihat pupil matanya membesar seketika di balkon. Bayangan hitam mengambil kaos kakimu dan menciumnya dengan gila. Kemudian mulai muntah. Kamu merasa puas dan tidak berdaya. Chu Feifei berbisik jijik, benar-benar mesum, beraninya mencium kaos kaki bau. Sangat menjijikan, kamu tersenyum dan mengingatkan, Nona Chu. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan ini. Yang lebih menakutkan adalah jika itu pakaian dalammu. Wajahnya semakin pucat, sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Berteriak dengan semangat, aku ingin naik dan menangkapnya. Wen Yanila buru-buru menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar, tidak tahu apakah dia punya senjata. Lapor polisi saja. Tapi jangan beritahu dia bahwa kita di sini. Dia langsung mengangguk setuju dan mulai menelepon polisi. Sistem memberitahu bahwa pencuri mesum ini adalah satpam shift malam dan memiliki fetis khusus. Sudah mengunjungi lebih dari selusin penghuni wanita, tetapi memilih untuk menyembunyikannya karena mencium kaos kaki bau. Pencuri mesum mulai muntah dan diare, dan segera akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Menyembunyikan tanda tanya di otak. Mungkinkah kaos kakiku benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Suara teredam datang dari kejauhan. Diikuti oleh suara batuk yang keras. Kamu tiba-tiba teringat berita lain yang kamu lihat sebelum pindah. Saat itu dikatakan ada seorang pria yang masuk ICU karena infeksi paru-paru akibat terlalu lama mencium kaos kaki baunya sendiri. Mungkinkah kamu terkejut? Bukan karena mencium kaos kaki akan menyebabkan infeksi jamur, tetapi kaos kaki sendiri. Benar-benar sudah kotor sampai tingkat ini. Pencuri mesum di lantai 3 terbatuk beberapa kali. Mulai batuk dengan panik. Iramanya semakin cepat dan cepat, seolah-olah akan batuk sampai mati. Chu Feifei panik. Bertemu orang mesum saja sudah cukup, jangan sampai mati di sini. Kalau tidak, villa ini akan menjadi rumah berhantu. Masalah kecil di kehidupan sebelumnya, aku masih harus tinggal di sini. Tuan Lin, saya lapor polisi sekarang, Anda cari petugas keamanan. Orang ini terlalu berbahaya. Nada bicara Chu Feifei penuh dengan kecemasan. Tunggu sebentar, aku merasa ada yang tidak beres dengannya. Kamu berkata dengan waspada. Ah, kenapa? Ada masalah apa? Chu Feifei tiba-tiba menjadi tegang. Sistem memberitahu, pencuri mesum ini menghirup kaos kaki bau. Menyebabkan infeksi jamur paru-paru. Jika tidak diobati dalam 1 jam, nyawanya akan terancam. Kamu mengutuk dalam hati,
Sial, benar-benar jadi kenyataan. Cepat katakan, anak ini sepertinya tidak sehat. Kamu lapor polisi. Aku panggil ambulans. Ambulans? Ya, benar. Dulu aku pernah lihat berita, ada orang menghirup kaos kaki bau, akibatnya jamur terhirup. Menyebabkan aspergilosis paru invasif. Dirawat di ICU lama sekali, hampir kehilangan nyawa. Tuan Lin, kaos kaki Anda benar-benar senjata biokimia. Chu Fei menatapmu dengan terkejut. Sudahlah, cepat telepon. Kamu mendesaknya. Keduanya dengan cepat menelepon. Chu Fei tampak sedikit khawatir. Tuan Lin. Aku juga tadi memegang kaos kaki Anda, tidak akan terjadi apa-apa kan? Kamu menghiburnya. Aku sendiri juga memegang, tidak apa-apa kan? Tenang saja. Jika terjadi apa-apa, aku yang bertanggung jawab. 10 menit kemudian, polisi dan petugas keamanan tiba di balkon. Bau menyengat hampir membuat mereka pingsan. Lantai penuh dengan muntahan, pencuri itu tergeletak di tanah. Sambil memegangi dada dan batuk, mulutnya sudah mulai berbusa. Xiao Li. Kenapa orang ini? Orang dari petugas keamanan mengenali pencuri itu. Melihat itu, kamu bertanya dengan heran. Kalian kenal? Dia satpam keamanan kita. Baru datang sebulan. Selalu shift malam. Polisi mengerutkan kening dan bertanya, kenapa dia tiba-tiba begini? Dia tiba-tiba sakit, Pak Polisi. Dia menghirup kaos kaki bau Tuan Lin. Baru seperti ini, Chu Fei menjelaskan dengan sederhana hingga polisi pun bingung. Mencium kaos kaki bisa menyebabkan kelumpuhan sebagian tubuh, kau menambahkan kepada mereka, aku menemukan orang asing datang ke villa. Ada jejak kaki di dinding luar, tetapi Nona Chu mengatakan tidak ada barang yang hilang. Aku menjadi waspada. Lalu mempertimbangkan uang tidak hilang, aku teba untuk hal lain. Orang mesum sangat banyak. Bayangkan, aku memutuskan menggunakan kaos kakiku yang bau untuk memancing, lalu dia mencium kaos kakimu. Polisi Parubaya bertanya dengan ragu, benar, ini balasannya. Kamrat polisi, ini bukan pembunuhan kan? Bibir polisi Parubaya berkedut. Dengan susah payah menahan tawa, segera ambulans datang dengan sirine menyala. Seorang dokter datang ke sisi polisi dan berkata dengan ekspresi aneh, penjahat memiliki penyakit saraf kejernihan. Didapat dari mencium kaos kaki, dia sekarang perlu pergi ke ICU untuk menerima perawatan. Apakah dia bisa hidup atau tidak tergantung pada takdir. Setelah pencuri dibawa pergi, dokter berkata dengan serius kepadamu, lain kali harus mencuci kaki. Dan jangan mencium kaos kaki jika tidak ada apa-apa, ada bahaya bagi nyawa. Kau menerima saran dokter dengan rendah hati. Setelah dokter pergi, Chu Fei berbalik meminta maaf kepadamu, sistem memberi petunjuk. Orang mesum yang ditangkap ini adalah residivis, pernah melakukan kejahatan di kota sebelah lebih dari 10 kali lalu melarikan diri ke kota Su. Saat ini termasuk buronan online, hadiah 100.000. Polisi akan segera memverifikasi identitasnya. Hadiah akan diberikan kepadamu, kau sangat gembira. 100.000 ini adalah bonus nyata. Sementara 2 juta yang diberikan Chu Fei lebih seperti kompensasi pengganti. Polisi Lauduan mengulurkan tangan dan berkata, Tuan Lin, terima kasih atas kewaspadaan Anda. Mungkin menghindari sebuah tragedi. Saya mewakili polisi kota Su berterima kasih kepada Anda. Dia jelas masih sedikit ragu, tanpa sadar menarik tangannya kembali. Pada saat ini seorang polisi muda berlari dan berkata dengan tergesa-gesa, Lauduan. Orang mesum itu adalah residivis, telah melakukan kejahatan di kota sebelah sebanyak 13 kali lalu melarikan diri ke kota Su. Dia dihargai hadiah 100.000, seharusnya diberikan kepada Tuan Lin ini. Lauduan membenarkan perkataan polisi muda itu lalu. Berkata dengan serius, Tuan Lin, tidak menyangka penjahat ini juga buronan. Hadiah 100.000, mohon berikan nomor rekening bank, dalam 3 hari hadiah akan tiba. Kau dan Chu Fei bersiap untuk memasuki villa, tetapi polisi muda itu berbicara menghentikan. Tuan Lin, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Baru saja dikonfirmasi di sistem, kali ini Li Ding tertangkap. Berkat kewaspadaan Anda, ada juga hadiah 100.000. Benarkah? Polisi muda itu mengangguk dan berkata, tentu saja itu benar. Penjahat itu bernama Li Ding. Usia 26 tahun, pernah mencuri 26 celana dalam dan lebih dari 20 pasang kaos kaki di Sicheng lalu melarikan diri. Sekarang dia bisa ditangkap dengan lancar. Ini benar-benar berkat kewaspadaan Anda. Keraguan Lauduan sebelumnya hilang. Berjabat tangan denganmu dengan serius, mata Chu Fei berkilauan dengan kekaguman. Pria ini tidak hanya melindunginya. Dia juga menangkap buronan. Itu sangat mengagumkan. Anda tiba-tiba memahami sebuah kebenaran. Omong kosong jika semua wanita kaya bersikap dingin dan angkuh. Ada banyak juga yang polos dan manis. Selama Anda meluangkan waktu, Anda dapat menyelesaikan segalanya dari pacaran hingga hamil dalam seminggu, dan 10 bulan kemudian. Biarkan dia berbaring dengan tenang di tempat tidur untuk pemulihan pasca persalinan. Tapi Anda tidak boleh melakukan itu. Bagaimanapun, keluarga gadis polos dan manis itu tidak bodoh. Sekarang mereka pasti eksistensi yang tidak bisa saya provokasi. Villa 3 lantai ini sangat luas,
dengan luas 300 ping. Dekorasinya bergaya minimalis modern, tetapi sederhana namun mewah. Kustomisasi pintar di seluruh rumah. Penuh dengan teknologi tinggi. Anda menghela nafas dalam hati. Ini benar-benar kehidupan mewah yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Villa senilai sekitar 45 juta hanyalah hadiah ulang tahunnya yang ke-20. Tuan Lin. Saya tinggal di lantai 3, ada satu kamar tamu di lantai 1 dan 2. Anda bisa tinggal di sana. Kamar memiliki kamar mandi, sangat nyaman. Chu Feifei berkata sambil tersenyum. Oke, merepotkan Anda. Saya merasa tidak enak. Rumahmu terbakar. Jika bukan karena Anda hari ini, orang mesum itu tidak akan tertangkap. Tuan Lin, saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih. Kalau begitu, jangan katakan apa-apa. Sudah larut, istirahatlah lebih awal. Anda dengan cepat mengakhiri topik ini. Chu Feifei tiba-tiba berkata, Tuan Lin, mari makan malam bersama. Sistem mengingatkan bahwa keterampilan memasak lubang hitam nona muda manja ini. Masakan yang dibuatnya sebanding dengan racun. Anda diam-diam terkejut dan dengan cepat mencari alasan untuk menolak. Tidak nafsu makan, saya tidak akan makan. Cuacanya panas. Saya akan kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Chu Feifei jelas sedikit kecewa, tetapi dia berpikir bahwa Anda telah mengalami banyak hal hari ini. Dia juga menyetujui keputusanmu, Tuan Lin. Jika lapar, ingat panggil aku. Kamu tanpa menoleh berjalan ke lantai 2, memilih kamar tidur secara acak. Menutup pintu. Tidak lama kemudian, terdengar dari bawah. Suara, bum-bum, bau menyengat menyebar masuk. Kamu segera membuka pintu dan melihat, ya ampun, asap mengepul seperti baru selesai perang. Dapur bahkan lebih dipenuhi asap tebal. Sistem mengingatkan, lubang hitam kuliner sedang memasak mie instan. Karena api terlalu besar tidak terkendali, menyebabkan kuah mie instan mengering dan mie instan gosong. Sudah tidak bisa dimakan. Kamu diam-diam memaki dirimu sendiri beruntung. Segera menutup pintu. Berbaring di tempat tidur untuk beristirahat, AC sentral, TV 100 inci. Kasur lateks yang lembut membuatmu cepat rileks, dan segera tertidur lelap. Tidak tahu berapa lama berlalu, terdengar ketukan pintu dari luar. Kamu membuka mata dan melihat waktu. Menyadari sudah pukul 11 malam lebih. Terdengar suara Chu Feifei dari luar pintu, Tuan Lin. Apakah Anda sudah tidur? Ada suara aneh di kamarku, berasal dari balkon. Mungkinkah ada orang mesum lagi? Kamu merasa curiga. Tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini. Meskipun Chu Feifei sedang jatuh cinta, dia pasti tidak akan sembarangan menyerahkan diri. Kamu menduga dia mungkin benar-benar mengalami masalah. Jadi kamu menjawab, seharusnya tidak mungkin, orangnya sudah ditangkap. Bahkan jika masih ada orang mesum, hari ini juga tidak mungkin datang lagi untuk beraksi di puncak. Tetapi suara itu terdengar lagi. Tuan Lin, bisakah Anda membukakan pintu untuk saya masuk? Saya benar-benar takut. Suaranya penuh ketakutan. Dengan tak berdaya menghela napas, bagaimanapun juga, aku juga seorang pria, harus melindungi gadis. Segera dengan tekad membuka pintu. Chu Feifei mengenakan piyama yang lucu. Memeluk selimut langsung menyelinap masuk. Dia menabrak pelukanmu dengan ketakutan. Tuan Lin. Aku sangat takut. Kamu dengan tak berdaya berkata, Nona Chu. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan sembarangan. Tuan Lin, bersamamu aku merasa aman. Dia dengan wajah penuh kesedihan bersandar di pelukanmu. Sistem mengingatkan, Nona muda manja yang sistem sarafnya lemah karena suara bising di balkon. Membutuhkan pelukan hangat untuk menenangkan ketakutan. Kamu dalam hati merasa tak berdaya. Kalau aku bertindak macam-macam. Bukankah itu bermain api dan membakar diri sendiri? Untungnya, aku punya akal sehat dan tidak akan melakukan hal bodoh. Sistem terus memberi petunjuk bahwa di balkon kamarnya ada kabut tikus yang mengeluarkan suara aneh dan terperangkap di balkon. Suara itu akan berlangsung selama 30 jam. Kamu menghela napas lega. Ternyata hanya tikus. Tapi Chu Feifei jelas sangat ketakutan. Setelah mendengar suara itu, dia segera meminta bantuanmu. Jadi kamu memegang tangannya dan berkata, Nona Chu, jangan panik, aku akan melihatnya. Chu Feifei tidak menarik tangannya, malah menggenggam erat tanganmu dan mendekat. Matanya penuh ketakutan. Aroma harum menyeruak membuatmu kehilangan akal sehat. Bagi seorang pria muda berusia 20-an yang penuh semangat, ujian semacam ini terlalu berlebihan. Kamu dengan paksa menekan dorongan di hatimu, sadar bahwa jika kamu tidak bisa mengendalikan adik kecilmu saat ini, di masa depan, kamu pasti akan dituntut, tetapi setelah kamu bangkit, itu akan berbeda. Saat itu, tidur dengannya tidak masalah. Keluarganya bahkan harus berlari dengan gembira, mengacungkan jempol padamu, dan memujimu karena tidur nyenyak. Tuan Lin, apa yang kamu tertawakan? Chu Feifei menatapmu dengan bingung. Hehe, tidak ada apa-apa, aku menertawakanmu karena pengecut. Kamu menjelaskan dengan canggung, benar-benar ada suara. Tuan Lin, mengapa kamu seperti ini? Dia mulai meratap. Apa yang kamu takutkan dengan adanya aku? Mari kita naik dan lihat. Setelah selesai berbicara,
Kamu menahan diri saat menarik Chu Feifei dan berjalan menuju lantai 3. Pintu kamar tidur sedikit terbuka, cahaya redup bersinar dari celah itu. Kamu mendorong pintu terbuka. Aroma kamar tidur yang menawan menyambutmu, warna serba merah muda, dan elemen lucu yang terlihat di mana-mana. Membuatmu sangat terkejut. Awalnya mengira Chu Feifei adalah tipe yang seksi dan dewasa. Tanpa diduga, gaya kamar tidurnya sangat imut. Benar-benar pesona yang kontras, Tuan Lin. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu juga takut? Haruskah kita menelepon polisi? Chu Feifei bertanya dengan gugup, kamu tunggu aku di pintu. Aku akan masuk dan melihat. Kamu tampak gagah berani, Tuan Lin, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi apa-apa, aku akan menunggumu di pintu. Kekaguman Chu Feifei. Sekali lagi muncul di benakmu, kau berjalan ke depan pintu balkon, matamu menyipit. Meskipun kau tidak bisa melihat keluar melalui jendela, suara, tak-tak-tak, yang tidak beraturan terdengar jelas, Tuan Lin. Aku tidak membohongimu. Kan? Benar-benar ada suara. Jangan panik. Aku akan keluar dan melihatnya. Ketakutan yang tidak diketahui juga muncul di hatimu, kau mengembuskan napas. Pikiranmu sedikit tenang. Sistem memberitahu, seekor telah menerobos masuk ke balkon. Tikus besar. Ia tersesat setelah memasuki melalui pipa AC. Dengan kekuatanmu, menangkapnya sangat mudah. Kau merasa lega. Kau mendorong pintu dan masuk, tapi tiba-tiba merasakan kedua matamu sangat perih, penglihatanmu menjadi kabur. Kau sedikit panik. Mungkinkah sistem memiliki efek samping? Beberapa detik kemudian, penglihatanmu kembali jernih. Yang kau lihat adalah pemandangan di sisi lain. Seekor tikus hitam besar berkeliaran di balkon. Sistem memberitahu, evolusi sistem berhasil. Selamat, Anda telah membuka kemampuan baru, tembus pandang. Begitu rupanya. Tidak heran bisa menembus pintu balkon dan melihat keluar. Kau merasa sangat senang. Tuan Lin, bagaimana? Saat ini, Chu Feifei berada di depan pintu. Bertanya dengan cemas. Jangan takut, semuanya dalam kendaliku. Kau dengan percaya diri memberikan isyarat oke. Tapi saat menoleh, wajahmu langsung memerah. Karena dua aliran panas di lubang hidung, bahkan darah hidung mengalir ke mulutmu, Tuan Lin. Apa yang terjadi denganmu? Chu Feifei terkejut melihat penampilanmu dan buru-buru ingin menghampirimu. Melihat ayunan tubuhnya yang berlebihan, jantungmu berdebar kencang dan segera menghentikannya. Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini begadang dan panas dalam. Aku akan membantumu menyelesaikan tikus di balkon terlebih dahulu. Ada tikus? Mengerikan sekali. Chu Feifei ketakutan dan melompat ke tempat tidur. Menutupi kepalanya dengan bantal. Kau menghela napas dalam hati dan berusaha menahan dorongan. Berjalan ke pintu balkon. Sistem memberitahu, fungsi tembus pandang dapat dimatikan dan dihidupkan sendiri. Silakan gunakan dengan bijak dan jangan gunakan untuk tindakan ilegal. Pikiran bergerak. Penglihatan kembali normal. Kau mendorong pintu dan masuk. Sekelompok bayangan hitam menerkam ke arahmu. Ketakutan membuat Chu Feifei melompat-lompat di kamar tidur. Kamu dengan cepat menekan tikus besar itu, menunjukkan ekspresi jijik padanya. Tuan Lin, bagaimana kalau menghubungi bagian properti? Tikus ini sangat menakutkan. Chu Feifei dengan ngeri menyarankan, sudahlah, biar aku yang selesaikan. Kamu menjawab, sistem memberitahu lagi, tikus ini sangat membencimu. Jika dilepaskan, dalam 3 hari ia akan membawa anak cucu tikusnya untuk balas dendam. Masalahnya tidak akan ada habisnya. Anak tikus, awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi sepertinya kamu tidak bersahabat. Dengan kejam, kamu memegang kaki belakang tikus itu dan membantingnya ke dinding semen di luar jendela. Dengan suara, puk, genangan darah muncul di tanah, tikus besar itu mengejang beberapa kali lalu. Benar-benar berhenti bergerak. Nona Chu, sudah selesai. Tikusnya sudah mati. Biarkan bagian properti memanggil petugas kebersihan untuk menanganinya. Tidak apa-apa, aku akan kembali istirahat dulu. Kamu berbalik dan bersiap untuk pergi, tidak ingin tinggal lebih lama untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, Chu Feifei berkata, Tuan Lin, tolong tunggu sebentar. Ada apa? Kamu bertanya dengan ragu. Bisakah kamu tinggal di sini menemaniku? Nada suara Chu Feifei bergetar, jelas dia sangat ketakutan. Di mana moralitas? Di mana batasnya? Sungguh menyiksa seorang pria muda yang penuh semangat berusia 20-an. Lin Feng merasa situasinya tidak beres. Li Zixiang berdiri di tepi jurang. Alasan terakhir dia tidak melakukan kesalahan adalah karena dia takut pada latar belakang Chu Feifei. Bagaimanapun, jika dia benar-benar tidur dengannya, itu tidak akan sesederhana pergi begitu saja. Nona Chu, aku bisa tinggal menemanimu, tapi kamu tidak boleh melewati batas. Jika tersebar dan orang-orang mengatakan aku bertindak tidak senonoh, aku tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Kamu mengeluarkan suara yang sungguh-sungguh. Tuan Lin, aku tahu kamu orang baik, tenang saja, aku pasti tidak akan menyakitimu. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, lalu merengek, jika kamu pergi. Aku benar-benar tidak berani tidur.
Siapa yang tahu apakah akan ada tikus lagi di balkon. Melihat tingkah manjanya, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa iba. Sistem memberitahu, Nona yang diliputi ketakutan. Dia benar-benar membutuhkan teman untuk menghilangkan rasa takutnya. Sudahlah, sudahlah. Aku akan sedikit mengalah. Kamu menghibur diri sendiri. Bagaimanapun, ini hanya satu malam. Namun, sistem kembali mengingatkan bahwa kau melebih-lebihkan kekuatan jaringanmu. YMU memperkirakan pria dan wanita tetangga, kemungkinanmu kehilangan kendali 100%, kemungkinan pihak lain melawan 0. Namun, keesokan harinya setelah tenang, kau akan dituntut dengan tuduhan pelecehan dan gangguan seksual. Diperkirakan hukuman 3 tahun penjara, karena latar belakang keluarga pihak lain, kau akan mendapat perlakuan khusus di penjara. Sangat menyedihkan, Chu Feifei melihatmu dengan ekspresi gelisah. Dengan bingung bertanya, Tuan Lin, ada apa denganmu? Kau malah mengutuk dalam hati, ternyata penampilan polos dan lugu ini palsu, hampir saja aku tertipu. Memikirkan hal ini, kau berpura-pura gagah berani dan berkata dengan suara lantang, tidak bisa. Jika aku tetap di sini, bagaimana jika tetangga melihat, jika aku tinggal serumah denganmu? Akan berdampak buruk jika tersebar. Aku akan kembali istirahat dulu. Tenang saja. Jika ada apa-apa, kau bisa memanggilku tengah malam. Setelah kau mengatakan ini, Chu Feifei merasa terkejut, tetapi kemudian pipinya memerah, matanya berkilauan dengan rasa terima kasih dan hormat. Dia bersyukur bertemu dengan pria terhormat sepertimu. Citra pria tampan itu langsung meningkat. Sistem memberi petunjuk. Gadis kaya tambahan menyadari situasinya. Meskipun dia penakut, dia tidak bodoh, konsekuensi serius dari pria dan wanita lajang yang tinggal serumah. Membuatnya ketakutan, menyebutmu pria terhormat. Kau sendirian datang ke lantai 1. Membuka pintu dan keluar. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Kompleks perumahan itu sangat sepi. Kompleks perumahan kelas atas ini dihuni oleh orang-orang sukses. Sebagian besar orang masih menghadiri jamuan makan saat ini. Hanya beberapa villa yang memancarkan cahaya. Sangat menjijikkan. Kau melihat bangkai tikus di bawah balkon, pikiranmu hampir meledak. Darah dan dagingnya kabur, kematian yang tragis. Berpikir untuk mencari masalah dengan pengelola properti, atau lebih baik aku yang segera menanganinya. Kau berjongkok dan mengangkat bangkai tikus itu. Tiba-tiba sistem memunculkan petunjuk. Tikus yang mati ini. Di dalam perutnya tersembunyi benda berharga yang tak ternilai harganya. 10 hari yang lalu ia menelan 2 cincin emas. 1 jam yang lalu ia tidak sengaja memakan selembar. Kertas lotre yang dibuang senilai 100.000. Tiket lotre itu dibungkus dengan kantong plastik. Tidak mengalami korosi asam lambung. Kau menelan ludah, tidak percaya ini nyata. Berpikir, terlalu tidak masuk akal. Sistem menambahkan. Di dalam perut tikus juga ada sebuah USB flash drive. 10 hari yang lalu dari kompleks villa ini, tertelan dari kediaman seorang selebriti pria. Di dalamnya tersembunyi video tidak senonoh yang dilarang tayang, cukup untuk membuat bintang itu pensiun. USB ini bernilai 20 juta. Tapi penuh risiko. Harus hati-hati. Kamu cepat memilih menggunakan daun. Membungkus jeroan tikus, mengangkat cincin emas, tiket lotre, dan USB itu. Sistem melanjutkan memberikan petunjuk. Posisi itu adalah titik buta pengawasan, tapi besok bagian properti akan memasang kamera. Kamu diam-diam merasa beruntung. Memasukkan barang-barang yang didapat ke dalam ruang penyimpanan. Saat hendak kembali ke villa, sebuah suara mabuk terdengar dari kejauhan. Penuh dengan keburukan dan provokasi. Hei, apakah kamu petugas kebersihan properti malam hari? Si pemabuk berteriak, sikapnya sangat buruk. Kamu malas menghiraukan, berpikir untuk segera kembali, tapi dia terus mengomel tentang ingin melaporkan sesuatu. Kamu benar-benar tidak tahan lagi, punya ide, dengan kuat melempar. Mayat tikus yang tadi diangkat langsung terbang ke arahnya. Sial. Siapa? Siapa yang berani melempar tikus? Mencari mati. Si pemabuk ketakutan dan berteriak, tapi kamu sudah dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Hanya meninggalkannya di sana berteriak. Keesokan paginya, kamu bangun pagi-pagi. Nona muda dari keluarga kaya ternyata belum bangun. Kamu awalnya tidak berharap dia benar-benar bisa menjaga dirinya sendiri. Kejadian semalam membuatmu mulai berpikir untuk mencari alasan kabur. Wanita ini tidak mudah dihadapi, risikonya terlalu besar. Jika tidak hati-hati, keuntungan tidak didapatkan, malah harus masuk penjara. Benar-benar tidak perlu. Melihat waktu, sudah pukul 8 pagi lebih. Kamu memutuskan untuk keluar. Emas dan kartu gosok tidak berguna bagimu, kabel lebih berharga. Untuk USB, sementara disimpan dulu. Kamu punya firasat. Cepat atau lambat akan digunakan. Kemudian berjalan ke gerbang kompleks. Pemuda semalam memegang tikus mati. Berlari ke sana kemari di luar gerbang. Beberapa satpam menundukkan kepala, manajer properti terus meminta maaf. Di samping pemuda itu ada 2 pengawal berpakaian hitam. Tinggi besar dan sangat menakutkan, orang biasa melihatnya saja sudah menghindar. Sial, bukankah tikus ini yang aku buang?
Kamu memasukkan kedua tangan ke saku. Berjalan keluar kompleks dengan acuh tak acuh, dengan cepat pergi. Pemuda itu dengan marah mengomel dan melapor. Saya ingin melaporkan properti kalian. Di malam hari dilempar tikus mati, dan tidak ada pengawasan. Begitu banyak biaya properti setiap tahun, hanya untuk layanan ini. Apakah orang-orang dari properti Anda yang melempari saya? Saya menyuruhnya membersihkan halaman, dia tidak mau dan berani menyerang. Terlalu arogan. Tidak perlu, kalian menunggu media membeberkannya, manajer properti dan petugas keamanan. Ekspresi pahit, ternyata terlibat masalah lagi. Kemarin ada petugas keamanan mesum. Hari ini ada lagi yang dilempari bangkai tikus, masih di tempat yang sama. Masalahnya kameranya belum dipasang. Sungguh sial. Namun, semua ini dalangnya. Sudah sampai di pusat kota. Kamu menghisap rokok, tatapanmu menyapu seluruh jalan komersial. Di sini ada puluhan toko besar dan kecil, hanya dengan satu tatapan. Informasi di jalan ini semuanya terbaca, mulai dari suasana komersial yang kental. Jalan pejalan kaki, warung bakpao yang menggunakan daging 08, sampai keuntungan toko Jia Huangjin yang mencapai 50%. Restoran hotpot dengan minyak selokan olahan, semuanya terlihat jelas olehmu. Tahu bahwa sekarang penipu berkuasa, tapi tidak menyangka situasinya sudah separah ini. Kamu mengurungkan niat untuk masuk ke jalan pejalan kaki. Sudah tahu situasinya mungkin tertipu. Sudah diberitahu akan menginjak ranjau, masih saja mendekat. Itu bodoh. Suzhou di bulan Juli, cuacanya sangat pengap. Setelah berkeliling dan melihat sudah tengah hari, kamu memutuskan untuk kembali ke villa dan menyalakan AC. Tiba-tiba melihat tidak jauh dari sana. Ada toko seluas sekitar 30 meter persegi. Di toko tidak ada pelanggan, pemiliknya sedang mengantuk. Kamu menyadari sudah keluar dari kawasan komersial. Di sekitar sini semuanya adalah kompleks perumahan tua berusia lebih dari 30 tahun. Tokonya sudah usang. Hampir tidak ada pelanggan. Tetapi sistem memberitahumu bahwa ini adalah toko perantara yang jujur yang sudah buka selama 30 tahun. Pelanggannya adalah warga sekitar, menjual emas tidak akan merugi. Kamu mendorong pintu dan masuk. Di belakang meja duduk seorang lelaki tua berusia 60-an. Kelihatannya tidak bisa diandalkan, tetapi jika kamu tidak mempercayai informasi. Bagaimana kamu bisa menjadi protagonis? Bos, jual emas. Orang tua itu mendorong kacamata bacanya. Melihatmu dari atas ke bawah, dia mengerutkan kening dan berkata, mencuri emas keluarga untuk dijual? Tidak menerima. Wah, cukup punya karakter. Reaksi ini membuatmu semakin percaya. Ini adalah pedagang yang jujur. Bos, jangan berpikir macam-macam, saya tidak mencuri emas untuk dijual. Kamu menjelaskan, saya seorang yatim piatu, mengeluarkan 2 cincin dari rumah. Dengan tak menggunakan tang, pihak lain dengan kaku menerima cincin itu dan meraba-rabanya dengan seksama. Ekspresinya sedikit berubah. Ini emas tua. Apakah kamu benar-benar ingin menjualnya? Kamu mengangguk. Jual saja. Orang tua sudah meninggal. Aku masih kuliah dan butuh uang. Orang tua itu berpikir sejenak. Harga emas saat ini 500 juta per gram. Aku akan memberimu tambahan 51 gram. Kamu sangat senang. Benar saja, kamu bertemu dengan pedagang yang jujur. Tetapi sistem mengingatkanmu bahwa toko emas jujur ini akan mengalami pencuri malam ini, kerugiannya lebih dari 10 juta. Pukulan besar bagi pedagang. Kamu bingung. Dunia ini suka menindas orang jujur. Bos, terserah kamu. Aku percaya padamu. Orang tua itu tidak banyak bicara, mengambil emas dan memprosesnya dengan sederhana, lalu menimbangnya. Akhirnya mentransfer uang kepadamu, tetapi kamu tiba-tiba berkata, Bos, aku baru saja melewati persimpangan di depan dan mendengar beberapa orang mengatakan bahwa mereka akan bertindak malam ini untuk mengosongkan toko emas. Aku tidak tahu apakah itu tokomu atau bukan. Berhati-hatilah. Orang tua itu jelas terkejut. Dia melihat ke persimpangan yang jauh dengan ragu, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Anak muda, kamu tidak salah dengar, kan? Benar-benar tidak. Saat itu aku tidak berani bersuara. Aku hanya berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Aku pergi dulu. Bos mulai gugup. Dia berpikir sejenak dan mulai mengemasi barang-barang sebelumnya di toko. Kamu telah melakukan apa yang harus kamu lakukan. Sisanya terserah nasib bos. Jam 1 siang. Kamu keluar dari pusat lotre, kegembiraan di wajahmu tidak bisa disembunyikan. Emas plus hadiah sekitar 160.000. Ditambah hadiah untuk pencuri abnormal, penghasilan 260.000 dalam sehari. Meskipun tidak sebanyak ganti rugi 2 juta dari Chu Feifei. Tetapi itu keberuntungan bertemu orang aneh. Mendapatkan begitu banyak uang sesekali, orang lain paling banyak mendapat 200.000. Hari ini benar-benar hari yang penuh berkah. Ganti rugi 2 juta ditambah kompensasi mobil 500.000, ditambah hari ini. Total sekitar 3 juta. Kapan kamu pernah melihat begitu banyak uang seumur hidupmu? Kamu hampir menangis karena kegembiraan. Sistem memberitahu, selamat, kamu telah menyelesaikan intelijen dan mendapatkan 50.000 poin. Toko sistem telah dibuka.
Semoga kamu senang. Menyelesaikan intelijen akan mendapatkan poin yang sesuai. Toko sistem menyediakan berbagai alat peraga untuk membantu Anda mencapai puncak kehidupan. Selesaikan informasi untuk pertama kalinya. Dapatkan hadiah alat peraga tambahan, kartu identitas orang misterius. Harap berhati-hati saat menggunakan alat peraga ini. Penggunaan yang tidak tepat dapat dengan mudah menyebabkan gejolak sosial dan penyebaran emosi teror. Toko poin. Setelah Anda sadar kembali, hati Anda sangat gembira. Pada saat ini, sistem benar-benar diaktifkan. Tiba-tiba ada kartu hitam di bilah alat peraga. Ada 4 lubang hitam di latar belakang dan sosok di tengah membelakangi Anda. Baik misterius maupun mewah, Anda langsung kaya. Gambar kartu segera muncul. Kartu identitas misterius adalah kartu alat peraga yang dapat sepenuhnya memblokir identitas internet. Setelah digunakan, Anda akan menjadi peretas terkuat di dunia ini. Sembunyikan identitas asli Anda untuk berselancar. Di bawah efek kartu ini, kartu ban Anda dan akun pembayaran virtual akan dienkripsi di luar era ini. Tidak ada jejak yang dapat ditemukan dalam setiap transaksi. Durasi penggunaan item ini setelah digunakan 2 jam. Mata Anda berkedip. Kartu ini terlalu menantang. Tidak hanya identitas Anda yang dapat dilindungi saat berselancar di internet, tetapi juga kartu ban dan akun pembayaran virtual Anda dapat dienkripsi di luar era ini. Tidak meninggalkan jejak dalam transaksi, bukankah ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan beberapa operasi khusus? Memikirkan hal ini, Anda segera mengeluarkan disk dari gudang virtual, dan senyum jahat muncul di wajah Anda. 10 menit kemudian, Anda membeli adaptor disk dari kota digital dan memasukkannya ke dalam ponsel Anda di sudut. Periksa 5 video di dalamnya. Anda terkejut. Protagonis pria dalam video itu ternyata adalah pagi ini. Bintang pria yang Anda lempari tikus di gerbang komunitas. Bintang pria ini, Yao Yu Cheng. Berusia 25 tahun, pernah menjadi peserta pelatihan di Korea. Dia kembali ke Tiongkok untuk berpartisipasi dalam acara bakat dan debut. Dalam waktu singkat 2 tahun, ia menjadi lalu lintas teratas. Namun video tersebut mengungkapkan bahwa ia memperoleh sumber daya dengan tidur dengan mahasiswi. Jangan dengan mudah. Anda diam-diam bertanya dalam hati apakah kartu itu dapat menemukan nomor telepon seluler Yao Yu Cheng. Tanpa diduga, itu benar-benar menjadi kenyataan. Anda tidak sabar untuk menggunakan kartu identitas misterius untuk mengenkripsi. Kemudian buat cadangan konten video dan kirim pesan teks ancaman ke Yao Yu Cheng pada pukul 9 malam. Yao Yu Cheng, yang baru saja menyelesaikan 5 pengumuman, kembali ke kediamannya dan jatuh di sofa. Dia ingat tadi malam. Kontak dengan tetangga yang mengirim tikus mati itu menjijikan. Saat dia mengambil rokok dan hendak menenangkan emosinya, ponselnya tiba-tiba bergetar. Menampilkan nomor 15 digit yang tidak dikenal. Informasi yang diklik dengan rasa ingin tahu sedang dimuat. Layar menampilkan pesan ancamanmu. USB-mu ada di tanganku. Video ini familiar, kan? Kalau tidak mau diekspos, transfer dulu 200 juta. Ini nomor rekeningku. Otak Yao Yu Cheng berdengung. Wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi ketakutan. USB-nya benar-benar dicuri. Videonya benar-benar bocor. Kalau begitu, tamatlah aku. Saat dia sadar kembali, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Pijamannya benar-benar basah. Embusan angin dingin masuk dari balkon, dia menggigil, seluruh tubuhnya merinding. Tidak mungkin. CCTV jelas tidak melihat orang yang mencurigakan. Bagaimana USB-nya bisa dicuri? Pasti ada yang sengaja menakut-nakutiku. Yao Yu Cheng tidak percaya, tapi tertegun setelah membuka videonya. Adegan mata yang terbuka, teriakan melengking, setiap frame. Memberikan pukulan dahsyat pada jiwanya. Sial, ini nyata. Berani mengancamku, berani memeras aku, menganggapku mesin ATM. Wajah Yao Yu Cheng memerah padam, tapi ketakutan di hatinya menyebar. Setelah beberapa kali berpikir, dia semakin panik. Di puncak karirnya, dia malah menghadapi skandal dahsyat seperti ini. Sekali terekspos, nama baik hancur. Pukulan ini sangat menghancurkan. Tanya saja, kamu takut atau tidak? Tidak benar. Ini pemerasan. Aku cari 200 juta lalu lapor polisi. Dengan identitasku, polisi pasti akan menanggapi dengan serius. Mau menjebakku? Cari mati. Sial, berani memeras aku, cari mati. Tatapan Yao Yu Cheng juga menjadi gila. Selama ini dia selalu lancar, tapi akhir-akhir ini kesialan datang bertubi-tubi. Memikirkan video tidak senonohnya dikendalikan orang, dia memutuskan untuk mencari orang untuk mengurusnya. Menekan video itu. Lagi pula, ini bukan kejahatan. Asalkan kasus pemerasan 200 juta ini terbukti, pihak lawan pasti akan membayar harganya. Dia mengambil ponselnya dan membalas, aku bisa kasih uang, tapi kembalikan dulu USB-ku. Transfer uangnya dulu, baru bicara. Kalau tidak, jangan harap, balas pihak lawan dengan cepat. Nada bicaranya tidak terbantahkan. Yao Yu Cheng juga tidak ragu, langsung mentransfer 200 juta. Beberapa belas detik kemudian, dia menerima video penghancuran USB dan sebuah pesan. Artis terkenal,
USB-nya tidak mungkin dikembalikan. Tapi, aku sudah menghancurkannya. Percaya atau tidak, Qiao Yucheng menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dia tahu catatan transfer 200W telah hilang, jadi dia bisa melapor ke polisi agar pihak lain dipenjara. Dia menelepon Wang Dong yang bertugas. Halo, ini Qiao Yucheng. Sekarang saya akan melapor ke polisi. Saya diperas 200W. Bantu saya berkomunikasi. USB pribadi saya dicuri dan berisi video pribadi. Jangan ekspos setelah menangkap penjahat. Setelah menutup telepon, dia merasa sangat senang. Saya sangat tidak beruntung akhir-akhir ini. Tidak buruk untuk melampiaskan amarah pada penipu. Dia penuh percaya diri. Berpikir bahwa video itu tidak akan bocor. Setengah jam kemudian, dua polisi datang didampingi oleh Wang Dong. Qiao Yucheng tiba. Polisi Parubaya yang memimpin memperkenalkan dirinya. Halo, Tuan Qiao. Saya Chen Hailiang, Wakil Direktur Biro Polisi Modu. Ini Wang Dong, Kapten Tim dari kelompok rahasia. Qiao Yucheng berkata dengan tidak sabar. 200W akan keluar. Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi dan tangkap penjahat. Saya menghasilkan jutaan setiap menit. Efisiensi Anda terlalu rendah. Chen Hailiang menunjukkan sedikit amarah di matanya. Tapi tetap tenang, Tuan Qiao, tolong perhatikan kata-kata Anda. Apa yang kita coba? Posisi apa yang berani berbicara kepada saya? Apakah Anda memenuhi syarat? Qiao Yucheng dengan arogan menyela pihak lain. Chen Hailiang melotot pada Wang Dong, memberi isyarat untuk terlalu tenang. Kemudian dia berkata dengan serius, reputasi seorang bintang lini pertama, bagaimana Anda bisa membuang-buang sumber daya publik sesuka hati? Qiao Yucheng mengutuk, apa maksudmu? Chen Hailiang melanjutkan. Nomor rekening bank yang Anda berikan sama sekali tidak ada. Qiao Yucheng tercengang. Asisten Wang Dong juga secara pribadi mendukung. Tuan Qiao, memang begitu. Polisi telah menghubungi sistem UnionPay. Tidak ada nomor rekening itu yang ditemukan. Chen Hailiang menjelaskan, memang ada 200W yang dikirim. Tetapi ditampilkan kembali ke luar negeri. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Qiao Yucheng menjadi gila. Catatan transfer akan hilang. Dia meraung dan bertanya. Chen Hailiang berkata dengan serius, Tuan Qiao, Anda harus tahu identitas Anda. Seorang bintang tidak bisa membuat laporan palsu. Sekarang tentang membuang-buang sumber daya publik dan membuat laporan palsu. Kami membutuhkan kerja sama Anda dalam penyelidikan. Silakan. Qiao Yucheng sama sekali tidak menyangka hal itu. Akan berkembang seperti ini. Benar-benar tercengang. Namun, saat ini sedang berlangsung. Di kamar pribadi toko pijat kaki, menikmati layanan terapis, tiba-tiba menerima pemberitahuan sistem. Efek kartu karakter misterius telah berakhir, perlindungan telah hilang, uang yang diterima di kartu bank Anda sebesar 200 juta telah dirasionalisasi alirannya, jejak efek kartu karakter misterius telah sepenuhnya dihapus. Silakan gunakan dengan percaya diri. Setelah membacanya, dia menghela napas lega. Awalnya masih khawatir akan ditangkap. Sekarang ada tambahan 200 juta di akun, yang ditampilkan sebagai pembayaran gaji, transfer dilakukan oleh bank asing. Kamu tidak bisa tidak mengagumi kekuatan sistem. Jika tahu bisa berhasil, akan meminta lebih banyak. Menghela napas, menggelengkan kepala tanpa daya, kartu karakter misterius menghabiskan poin. Tidak tahu berapa lama harus menunggu untuk penggunaan berikutnya, tambahkan 1 jam lagi untuk terus menikmati. Terapis nomor 88 adalah yang terbaik di toko ini. Bisa memberikan pengalaman seperti terbang. Anda menekan bel layanan, tidak lama kemudian pelayan berdiri di depan pintu dan bertanya. Tuan, butuh layanan? Bantu saya panggil terapis nomor 88. Tuan, terapis nomor 88 cukup sibuk, jadwalnya penuh. Apakah Anda ingin mengganti yang lain? Pelayan menjelaskan, terapis terbaik ya? Tunggu sebentar juga boleh, saya tidak terburu-buru. Kamu merokok. Berbaring di tempat tidur sambil bermain ponsel, sambil menunggu kedatangan terapis nomor 88, tiba-tiba sebuah video pendek lokal. Dalam video tersebut, Qiao Yucheng tidak hanya pergi ke polisi untuk membantu penyelidikan, tetapi juga dicurigai membuat laporan palsu dan dimarahi. Melihat ini, kamu sangat senang hingga hampir tertawa terbahak-bahak. Bintang top sepertimu tidak lebih dari monyet yang dipermainkan di matamu. Saat Anda dengan bangga mengagumi mahakarya Anda sendiri, bel pintu kamar berdering. Anda pikir terapisnya sudah datang, buru-buru bangun, tetapi suara pelayan datang dari luar pintu. Tuan, maaf membuat Anda menunggu lama. Kamu tanpa kepala dan tanpa ekor. Kenapa kamu? Di mana terapis nomor 88? Maafkan saya. Hari ini jadwal terapis nomor 88 penuh, Anda ganti yang lain saja, kami akan memberi Anda diskon 20%. Pelayan menjelaskan dengan hormat, sikapnya sangat baik, Anda merasa sedikit kecewa. Tetapi juga tidak berdaya, hanya bisa berencana untuk kembali ke villa dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feifei, lalu mencari tempat tinggal lain sendiri. Sudahlah, tidak perlu diatur, saya akan datang lagi lain kali. Pelayan terus membungkuk meminta maaf, membuat keluhan di hati Anda mereda banyak,
dan langsung merasa lebih toleran. Namun, sistem memberitahu lagi, terapis yang kau pesan diambil oleh seorang anak orang kaya yang boros. Seharusnya giliranmu selanjutnya. Melihat pemberitahuan ini, hatimu sedikit terbakar. Merasa seperti orang bodoh, tadi masih pengertian pada orang lain, malah diselak orang. Lalu kau bertanya pada pelayan, ada apa ini? Jelas giliranku. Kenapa orang lain bisa menyela? Ekspresi pelayan sedikit panik saat berkata, Tuan, Anda salah paham. Sungguh, untuk sementara tidak ada terapis yang tersedia. Mohon maaf, kau malas mendengarkan penjelasan, langsung berkata, panggil manajer kalian kemari. Saat pelayan merasa sulit, dari luar terdengar suara percakapan sombong, aku datang ke sini untuk memesan nomor 88, apakah perlu? Bos kamar mandi ini pun harus memanggilku Tuan Yan, cuma seorang terapis. Mana berani mereka tidak memuaskanku? Mendengar ini, emosimu langsung naik. Mendorong pelayan, kau bergegas keluar, kenapa kau menyela giliranku? 4 pemuda di luar berhenti. Yan Feng yang memimpin melihatmu, wajahnya menunjukkan ejekan sambil tertawa. Lin Feng, sungguh jalan sempit. Kau juga bisa datang ke tempat seperti ini. Yan Feng, kau juga memesan terapis nomor 88? Yan Feng tertawa terbahak-bahak. Benar, dasar miskin, kau juga pantas, tapi kalau memang butuh juga boleh. Berlutut dan panggil kakek, aku dengan enggan akan mengalahkannya padamu. Mendengar kata-kata ini, amarahmu meledak. Baru saja hendak bertindak, sistem kembali memberi petunjuk, anak orang kaya akan segera dibawa oleh polisi. Dia ditangkap karena dicurigai melakukan prostitusi. Difoto oleh wartawan saat ditangkap, dan namanya tercemar. Jarak membuktikan bahwa pelanggan muda itu terkena razia, masih ada setengah jam lagi. Berlama-lama di sini, ada risiko terkena dampaknya. Kau langsung tenang dan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya. Lagi pula dia akan sial. Kemudian berkata, Tuan Yan, silakan menikmati. Aku tidak akan mengganggu. Semoga beruntung. Melihatmu tiba-tiba melemah, Yan Feng berkata dengan sombong, kau tahu diri. Dia melambaikan tangannya dan melanjutkan, hari ini semua biaya ditanggung olehku. Saat ini kau berjongkok di tepi pot bunga di luar kamar mandi. Menyalakan sebatang rokok, terus melihat waktu di ponsel, berharap setengah jam kemudian. Adegan luar biasa saat Yan Feng dibawa oleh polisi. Pastikan untuk mengambil lebih banyak foto saat itu dan membuatnya lebih terkenal. Kamar mandi ini sangat mewah. Ini adalah paket kematian kenikmatan, kelas atas dari merek SCHNG. Kudengar bosnya punya latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, transaksi ilegal dilakukan secara diam-diam di sini tanpa digerebek. Secara diam-diam dikatakan tempat seperti ini. Kemungkinan digerebek tidak besar. Kamu merasa sedikit gugup. Bagaimana jika informasinya salah? Yan Feng pasti akan menertawakanmu. Ini adalah pusat perbelanjaan, ada semua jenis makanan, minuman, dan hiburan. Setelah pukul 9 malam, bisnis kamar mandi semakin ramai. Kebanyakan dari mereka adalah pria yang sudah menikah. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Razia memang masuk akal. Tidak apa-apa jika lajang datang untuk bersenang-senang. Terlalu berlebihan jika orang yang sudah berkeluarga juga datang. Kurang dari 5 menit dari waktu razia. Kamu mematikan puntung rokok dan mulai tidak sabar. Jika masih belum ada gerakan. Kamu berencana untuk melarikan diri lebih awal, agar tidak ditertawakan oleh Yan Feng. Tiba-tiba, kamu melihat 2 pria paruh baya yang merokok berjalan menuju pintu kamar mandi. Meskipun mengenakan pakaian preman. Tetapi auranya sama sekali berbeda dari pelanggan biasa. Di atas kepala mereka tertulis, informasi, ahli razia berpengalaman menyamar sebagai pelanggan. Untuk menyelidiki situasi internal. 2 menit lagi razia dimulai. Kamu berjongkok di tanah. Menyalakan sebatang rokok lagi dan menunggu dengan sabar. Melihat para pelanggan pria yang wajahnya memerah di lobi kamar mandi. Mereka jelas penuh harapan. Kamu menghela napas dalam hati. Malam ini, aku tidak tahu berapa banyak keluarga yang akan hancur. Tetapi matamu dipenuhi dengan kegembiraan, karena kebahagiaan mengetahui masa depan bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh orang biasa. Kamu mematikan puntung rokok lagi. Saat berdiri, kamu melihat deretan mobil polisi datang tanpa suara. Puluhan polisi dengan cepat menyerbu ke kamar mandi. Lobi kamar mandi langsung dikendalikan. Kamu tercengang dan ketakutan sampai berkeringat dingin. Diam-diam bersukacita karena kamu tidak masuk ke dalam. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Lobi kamar mandi menjadi bising. Sekelompok pria dan wanita dibawa keluar oleh polisi dengan tangan di atas kepala. Jelas mereka tertangkap basah. Garis polisi ditarik, menunjukkan ekspresi jijik. Di antara mereka, kamu menemukan Yan Feng yang menundukkan kepalanya. Yan Feng dengan mata pencuri dan wajah tikus. Kesombongan anak ini hilang sama sekali, bertelanjang dada. Berusaha keras untuk menyembunyikan wajahnya. Kamu berteriak dengan keras, ah, bukankah itu Yan Feng? Kenapa kamu ditangkap? Perhatian orang-orang yang menonton langsung tertarik. Seorang polisi menegur, kamu siapa? Polisi sedang menangani kasus.
Tolong pergi, cepat minta maaf agar polisi tidak marah. Saya mahasiswa Universitas Sucheng, hanya terkejut melihat teman sekelas ditangkap. Apakah kalian tidak salah tangkap? Jika salah tangkap, siswa ini harap perhatikan perkataanmu. Orang-orang ini tertangkap basah. Bagaimana bisa salah? Yan Feng, apa yang kau tertawakan? Ah iya, Yan Feng, kau sangat tidak tahu malu, padahal anggota senat mahasiswa. Jika teman dan guru tahu, apa kata mereka? Yan Feng berusaha membela diri. Lin Feng, aku tidak mengenalmu. Jangan bicara omong kosong. Jika tidak kenal, bagaimana kau tahu namaku Lin Feng? Memalukan mahasiswa zaman sekarang. Orang-orang yang merasa malu, para wartawan mencium berita dan dengan cepat berkumpul di sekitar Yan Feng. Jalanan dipenuhi orang. Lampu kilat mengubah malam menjadi siang. Yan Feng dengan panik membela diri. Jangan ambil gambar. Jangan ambil gambarku. Aku bukan mahasiswa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Polisi juga datang menghentikan siswa ini. Tolong jangan bicara lagi. Dia akan dihukum oleh hukum. Kau terus memprovokasi. Ayahmu susah payah mendirikan Hotel Jinhai. Cukup terkenal di Sucheng. Apakah kau pantas untuk mereka? Yan Feng berteriak. Lin Feng, diam. Aku akan melaporkan perbuatanmu ke guru. Diam. Menakut-nakuti siapa? Anggap kami polisi tidak ada? Wajah Yan Feng memucat karena marah, napasnya tersengal-sengal. Jelas sangat marah. Polisi dengan paksa menerobos kerumunan wartawan dan mendorong Yan Feng ke dalam bus. Tujuanmu tercapai. Tidak terus memprovokasi. Perlahan mundur dari kerumunan dan diam-diam pergi. Tidak ada yang memperhatikan keberadaanmu. Yan Feng telah menjadi fokus perhatian. 10 menit kemudian. Kau kembali ke gerbang kompleks villa. Melihat Yan Feng menjadi trending topik. Terkejut. Mahasiswa Universitas Sucheng tertangkap dalam razia prostitusi dan ditangkap di tempat kejadian. Saat ini kasus sedang diselidiki. Sekali lagi mendorong kehidupan pribadi mahasiswa ke garis depan. Pendidikan moralitas memiliki jalan panjang. Foto close-up Yan Feng benar-benar memiliki sedikit aura CEO yang sombong. Kontras ini terlalu lucu. Informasi selesai. Kesempurnaan 100%. Mendapatkan total 50.000 poin. Kau sekarang memiliki 100.000 poin. Item yang diperoleh adalah sesuatu yang disebut modifikasi strip magnetik. Kamu membawa barang, lihat deskripsi detailnya. Properti dapat mengubah pengalaman masa depan target, gunakan dengan hati-hati, jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu terkejut? Benda ini pasti senjata ampuh, buang-buang saja jika digunakan sekarang. Kamu merasa orang seperti Yan Feng tidak layak membuang properti satu hari ini, kamu masuk ke kompleks villa. Keamanan jelas lebih ketat dari sebelumnya, setelah mengalami peristiwa pencuri mesum dan mayat tikus selama ini. Penjaga gerbang menjadi lebih berhati-hati, tidak ada lagi titik buta pengawasan, jika masuk secara ilegal. Akan dikendalikan oleh satpam dalam 1 menit dan dikirim ke pengadilan dalam 5 menit, kamu mengagumi orang-orang yang hanya akan patuh jika ditindak. Jika tidak dipukuli, mereka tidak akan sedih. Sosok Anggun terlihat sangat seksi dalam legging yoga. Jika kamu tidak berpengalaman, kamu mungkin tidak bisa menahan diri untuk mimisan, kecuali Fei melihatmu. Wajahnya jelas menunjukkan kekhawatiran dan menyalahkan. Nona Fei, kemana saja kamu pergi? Kamu tidak kembali selama sehari semalam. Kenapa tidak membalas panggilan telepon? Kamu merasa sedikit canggung dengan perhatiannya. Bagaimanapun, dia bukan ibumu atau istrimu. Kamu memutuskan untuk berpura-pura menyedihkan. Hei, mau bagaimana lagi? Aku tidak punya uang, aku seorang yatim piatu. Rumah juga hilang. Bukankah aku harus menghasilkan lebih banyak uang? Kalau tidak, bagaimana aku akan menjalani hari-hariku di masa depan? Sebagai seorang pria, aku tidak bisa terus-menerus seperti ini, aku perlu mencari nafkah. Tapi kamu berbeda. Perkataan ini membuat mata Fei berkaca-kaca, dia sangat tersentuh. Tuan Lin, ada 100 W di kartu ini, ambillah. Sangat menyedihkan, berjanji padaku, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Jika kamu tidak punya uang, telepon aku, hatimu terasa dingin. Wanita ini menangis seperti hujan bunga pir. Orang yang mengamati secara diam-diam tidak akan salah paham kan? Kamu merasa sebaiknya berhenti di sini. Jangan berlama-lama lagi. Terima kasih Nona Fei, kebaikanmu tidak akan pernah kulupakan. Jangan katakan itu, orang sebaik ini, kenapa Tuhan begitu buta? Mungkin ini ujian bagiku. Nona Fei, aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi, kamu kabur secepatnya, jika tinggal lebih lama. Alur cerita drama idola akan muncul, akan sulit untuk mengakhirinya, tepat ketika kamu hendak pergi dengan santai. Menabrak sesuatu hingga pusing, kau mengutuk, sialan. Apakah kau tidak punya mata saat berjalan? Saat kau melihat, ternyata itu adalah Kiao Yucheng. Kali ini raut wajahnya lebih buruk, sangat marah. Kau tahu dia ditipu 2 juta. Kau sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Bersiap untuk pergi diam-diam, tapi dia menghalangimu. Kau pergi begitu saja, bukankah kau itu? Bintang besar yang membuat laporan palsu, jelas kau yang menabrakku,
Tapi kau menyuruhku bertanggung jawab? Ucapkan sekali lagi, selebriti ini akan memukul orang. Chu Feifei menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia bergegas maju untuk menghalangi dan bertanya, Tuan Lin, apakah Anda baik-baik saja? Dia berdiri di sisimu, memelototi Qiao Yucheng dengan marah. Qiao Yucheng terkejut melihat Chu Feifei. Penampilannya terlalu menakjubkan. Dia tidak percaya bahwa seorang dewi akan begitu dekat denganmu. Qiao Yucheng menahan amarahnya dan berkata dengan lembut. Nona, bolehkah saya bertanya, apakah Anda temannya? Chu Feifei memang tidak mau mengalah. Bukan urusanmu, minta maaf padanya. Qiao Yucheng hanya bisa berkata dengan tak berdaya kepadamu. Maaf, sudahlah, lain kali hati-hati saat berjalan. Aku tidak mempermasalahkanmu, hanya karena aku baik, kalau tidak kau sudah dipukuli sampai mati. Qiao Yucheng buru-buru pergi, tetapi dari sudut matanya, dia melihat kedekatanmu dengan Chu Feifei, dan amarah di hatinya benar-benar meledak. Dia mulai memiliki niat membunuh jahat terhadapmu. Kau merasakan hawa dingin. Merasa bahwa Qiao Yucheng ini terlalu berbahaya. Alat perubah garis magnetik yang berkedip di inventaris sistem memberimu perasaan yang menyeramkan. Kau sedang berpikir apakah akan mencoba alat ini. Tiba-tiba ada sedikit harapan. Deskripsi alat ini sangat hebat, tidak tahu bagaimana kekuatan sebenarnya. Melihat bintang pria yang marah, ada 800 pikiran kotor di benaknya. Bintang pria itu sedang memikirkan cara licik untuk membalas dendam. Bintang pria yang memiliki iblis di dalam hatinya, dan berada di ambang ekstrim. Informasi ini membuatmu merinding dan berkeringat dingin. Orang ini benar-benar tidak boleh dibiarkan. Sepertinya kau hanya bisa mencoba alat dunia bawah yang baru saja kau dapatkan. Kau menggunakan alat perubah garis magnetik. Sebuah informasi muncul di depanmu, konsumsi alat perubah garis magnetik bertambah 1. Target sudah terkunci. Silakan ubah sesuai dengan garis magnetik yang dibaca. Semua konsekuensi yang terjadi. Harap tanggung sendiri. Perhatikan bahwa dalam 2 jam, target menyentuh benda apapun. Semua modifikasi strip magnetik dapat dilakukan dengan bebas. Semoga Anda senang. Anda berpikir ini terdengar tidak pantas. Tapi jika Anda menyukainya, tidak apa-apa. Nona Chu, terima kasih. Saya pergi dulu. Hati-hati. Orang itu adalah seorang bintang, sangat populer baru-baru ini, tetapi kualitasnya tidak bagus. Baru saja terjadi sesuatu. Jika dia membuat masalah untuk Anda, pastikan untuk memberitahu saya. Anda sangat tersentuh. Tidak heran dia adalah putri dari keluarga kaya. Apakah itu dari penampilan? Kualitas atau moralitas sangat tinggi, tidak seperti bintang kecil pendendam itu. Orang kecil yang sombong menjijikan. Setelah Anda mengucapkan selamat tinggal padanya, Anda tidak pergi, tetapi dengan sengaja pergi ke sisi penyerang. Mengamati villa Qiao Yucheng, bintang pria yang sedang berjalan akan segera membuka pintu dan memasuki villa. Bintang pria yang sehat memiliki menu tarik turun, yaitu berlari dan merangkak. Dalam informasi kedua, di bawah kata-kata, langkah stabil, ada, langkah terhuyung-huyung, dan berguling dan merangkak. Anda tiba-tiba menyadari bahwa ini bukanlah modifikasi acak, tetapi strip magnetik tetap. Melihat Qiao Yucheng akan memasuki villa, Anda merasa cemas. Tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Alat peraga telah digunakan dan nasi sudah menjadi bubur. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tiba-tiba, mata Anda tertuju pada villa. Menemukan bahwa banyak strip magnetik muncul di sekitarnya, lebih banyak daripada strip magnetik karakter target. Ini jelas meningkatkan ruang operasi Anda. Villa yang kokoh dan seimbang, villa yang harganya mahal, kualitasnya sangat bagus. Jendela kaca merek impor kelas atas. Sedikit lebih buruk daripada kaca anti peluru, pipa air ledeng yang kokoh. Tidak ada karat di dalamnya, dan perawatannya sangat baik, atap yang kokoh. Topan sesaat tidak dapat menjatuhkannya. Kamar kunci kode batu dan kayu ke pintu dapat menindas orang sampai mati. Tapi itu sangat kokoh. Kemungkinan jatuh 0. Anda tidak bisa berkata-kata. Ini semua adalah strip magnetik untuk pujian, dan sulit untuk membentuk daya mematikan. Tiba-tiba Anda memikirkan mata tembus pandang Anda. Melalui sudut pandang, Anda melihat interior villa. Informasi tentang vas menarik perhatian Anda. Sebuah vas yang reot akan jatuh jika disentuh 2 kali. Anda mengklik 2 kali secara mekanis. 2 klik menjadi 1. Qiao Yucheng terpeleset dan memegangi lemari saat itu. Vas bunga itu langsung jatuh dan mengenai kepalanya. Kau terkejut. Bisa juga begini. Qiao Yucheng meratap kesakitan, sialan. Sebenarnya apa yang terjadi? Seluruh dunia menentangku, aku akan membuat kalian semua. Selebritis internet, jalang, membayar harganya. Dia mengeluarkan ponselnya hendak melapor ke polisi. Kau melihat informasi ponselnya. Sebuah ponsel berkualitas tinggi. Tidak ada kerusakan, berjalan stabil. Tidak akan meledak. Kau segera menarik menu ke bawah. Jantung berdebar kencang. Mengubah, berkualitas tinggi, menjadi, kualitas sampah. Tidak ada kerusakan, menjadi, banyak kerusakan. Berjalan stabil, menjadi, berjalan macet.
Tidak akan meledak, menjadi segera meledak. Benar saja, saat dia mengeluarkan ponselnya. Ponsel meledak. Di tengah jeritan kesakitan, dia menutupi wajahnya sambil berguling-guling di tanah. Pecahan ponsel menusuk matanya, dan tangan yang memegang ponsel itu sudah hangus hitam. Kau melihat melalui informasi, bintang pria yang matanya buta karena pecahan kaca. Matanya sudah rusak. Akan cacat seumur hidup. Kau menghela napas, bersumpah dalam hati. Bukannya kau berdarah dingin. Anak ini hanya karena seorang wanita, ingin membunuhmu. Ini semua salahnya sendiri. Pandanganmu menyapu kata-kata yang tersisa. Kau melihat kata baru. Tidak bisa tidak tertawa. Kali ini, kau memutuskan untuk mengalihkan target ke lampu gantung di atas. Kau melihat lampu gantung itu, terpasang dengan sangat kokoh, kecuali terjadi gempa bumi. Mustahil baginya untuk jatuh seumur hidupnya. Tapi kau bisa melihat kata-kata yang muncul di permukaannya. Sebuah lampu yang kokoh, tidak akan jatuh. Kau mengamati dengan cermat. Menemukan, kokoh, dan tidak akan jatuh, memiliki garis bawah. Membukanya. Di menu ada satu-satunya pilihan. Kau tanpa ragu mengubahnya menjadi jangan. Kemudian lampu gantung jatuh, mengenai wajahnya. Kaca, plastik dan berbagai sekrup, seperti badai datang, langsung menghancurkan kepalanya menjadi berantakan. 5 inderanya tidak bisa dibedakan lagi. Kiao Yucheng berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Darah dengan cepat mewarnai merah ubin lantai. Pandanganmu menyapu ruangan, melihat termos air panas di kaki meja. Kata-kata termos itu muncul. Sebuah termos air panas. Diletakkan di kaki meja, tidak ada kekuatan eksternal, sementara tidak akan jatuh. Kamu tersenyum dan pikiranmu bergerak, mengubah entry. Sebuah termos air panas. Itu diletakkan di kaki meja dan akan segera jatuh tanpa kekuatan eksternal. Termos air panas bergoyang beberapa kali. Segera menghantam leher Kiao Yucheng, batang hidungnya otomatis terlepas, air panas mendidih mengalir ke dalam kerah. Kiao Yucheng menjerit dan terhuyung berdiri, tetapi kulit di leher hingga wajahnya sudah mulai berubah menjadi merah darah. Air panas yang mendidih membakar kulitnya yang putih dalam sekejap. Ditambah dengan campuran darah, dia tampak seperti zombie kiamat. Gula darah bintang muda pria itu akan mencapai 0. Jika tidak menerima perawatan dalam 1 jam, lukanya perlahan akan memburuk dan terinfeksi. Bintang pria yang akhirnya mati. Kamu menggelengkan kepala dan memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir padanya. Kamu memperhatikan ada telepon rumah di atas meja dan dengan cepat membuka strip magnet untuk memodifikasi telepon rumah. Sinyal tidak ada. Tidak dapat melakukan panggilan normal. Kemudian kamu melihat ke pintu kamar. Pintu kamar baja yang utuh. Kunci pintu rusak dan tidak dapat dibuka atau ditutup sesuka hati. Selanjutnya adalah sistem alarm kompleks perumahan. Sistem alarm kompleks perumahan yang canggih. Terjadi kesalahan. Tidak dapat melapor ke polisi setelah ditekan. Akhirnya, kamu mengalihkan pandanganmu ke pintu kaca. Pintu kaca berkualitas buruk. Akan segera pecah. Kamu dengan cepat menarik kembali kemampuan tembus pandangmu. Jeritan segera datang dari villa di kejauhan. Tangisan dan ratapan. Ada strip magnet baru di atas meja. Atap villa yang kokoh. Akan segera disambar petir. Tidak bisa dirobohkan. Tidak akan runtuh. Kamu menelan ludah dan menyesuaikan mentalitasmu. Memutuskan untuk memberikan pukulan fatal padanya lagi. Kamu membuka strip magnet dan mengubahnya menjadi atap villa yang kokoh. Akan segera disambar petir. Itu rapuh dan segera runtuh. Kemudian kamu pergi ke toilet umum. Buang air kecil di toilet jongkok, masukkan tangan ke saku, dan berjalan keluar dengan santai. Bum bum bum. Raungan tiba-tiba datang dari langit. Kilat menyambar di awan tebal. Sambaran petir tiba-tiba. Guntur memekakan telinga. Kamu sangat ketakutan hingga jiwamu melayang. Menatap atap yang terbelah dengan tatapan kosong. Asap tebal mengepul. Villa itu sunyi menakutkan. Tidak ada suara sama sekali. Sistem memunculkan informasi. Sebuah villa dengan orang mati. Pemiliknya tewas tersambar petir. Tempat ini akan menjadi rumah berhantu. Kamu tiba-tiba terkekeh dan menyalakan sebatang rokok. Dengan santai, dia meninggalkan kompleks perumahan dengan tangan di saku. Tak lama kemudian, suara sirene meraung. Polisi, pemadam kebakaran, dan dokter bergegas datang. Seluruh kompleks dikelilingi dengan ketat. Ketika jenazah Kiao Yucheng dibawa keluar, tubuhnya sudah hangus terbakar. Tempat kejadian sangat kacau. Media berbondong-bondong datang, dan para pemilik rumah juga keluar untuk menonton. Anda pergi ke sebuah hotel bisnis, membuka video pendek, dan melihat berita kematian Kiao Yucheng. Berita itu telah menyebar ke seluruh negeri. 9 dari 10 video di Chanin Labs adalah laporan tentangnya. Saat ini, Anda menerima pesan teks dari Chu Feifei. Anda membukanya dan terkejut. Dia mengirim foto. Latar belakangnya adalah petugas medis membawa tandu. Di atasnya terbaring sosok gelap yang tidak bisa dibedakan identitasnya. Di bawahnya tertulis sebuah paragraf. Tuan Lin, tidak lama setelah Anda pergi, rumah bintang besar itu disambar petir.
Orangnya hangus terbakar, sangat sial. Anda menelan ludah, jantung Anda berdebar kencang tanpa henti, dan Anda merenungkan dalam hati. Operasi ini benar-benar luar biasa. Anda pikir dia hanya akan mati tersambar petir, tetapi ternyata dia hangus terbakar. Untung saya berhati-hati. Jika ada kebocoran, saya pasti akan mendapat masalah. Setelah bertukar beberapa kata, Anda menutup telepon dan diam-diam memutuskan untuk mengurangi kontak dengan Chu Feifei. Keluarga tambahan memiliki pengawal untuk melindungi. Sembarangan memprovokasi pasti akan menimbulkan masalah. Mendengar suaranya, dia benar-benar ketakutan. Sangat mungkin bahwa dia akan meninggalkan kompleks ini, bahkan meninggalkan Su Cheng, di bawah pengaturan keluarganya. Anda pikir itu bagus. Sekarang Anda perlu berkembang dengan rendah hati, karena kekuatan Anda masih terlalu lemah. Ding Anda berhasil menyelesaikan intelijen dan mendapatkan 200.000 poin. Barang di mal telah dibuka. Silakan periksa. Mata Anda berbinar. Sebelumnya, Anda mengaktifkan mal, tetapi tidak ada satupun barang yang bisa dibeli. Sekarang akhirnya terbuka. Anda memiliki 250.000 poin. Anda seharusnya bisa berbelanja sedikit di sana, bukan? Anda tidak sabar untuk membuka mal. Setelah melihat sekilas, hati Anda langsung mencelos. Barang-barangnya memang bagus, tetapi harganya sangat mahal. 250.000 poin sama sekali tidak cukup untuk dibelanjakan. Mal ini memiliki total 10 halaman. Saat ini hanya 3 item di halaman pertama yang dapat ditukar. 2 diantaranya adalah alat peraga yang pernah Anda alami. Kartu karakter misterius 100.000 poin dan pengubah strip magnetik 200.000 poin. Poin untuk kedua alat peraga ini saat ini hanya dapat digunakan sekali atau 2 kali. Anda mengeluh bahwa jalan menuju kesuksesan tidak memuaskan secara ekonomi, dan Anda masih harus bekerja keras untuk mengumpulkan poin. Anda yang menantikan untuk melakukan hal besar tidak bisa menahan rasa kecewa. Tetapi Anda menghibur diri sendiri bahwa Anda memiliki mentalitas yang baik dan membuka alat peraga ketiga yang tidak terkunci. Sekilas, mata Anda berbinar, tetapi Anda tiba-tiba terdiam. Kotak buta informasi. 5.000 poin sekali, secara acak membuka kotak buta berkualitas apapun, Anda mungkin menjadi kaya dalam semalam. Atau Anda mungkin tidak memiliki apa-apa, harap berhati-hati dalam berbelanja. Ini hanyalah undian kartu di game online. Sistem anjing masih memainkan trik ini, Anda memutuskan untuk melepaskan ide yang tidak realistis ini. Sekarang sedikit lemah, tetapi dengan kemampuan yang ada, bertahanlah untuk sementara waktu. Tidak akan lama sebelum Anda bisa bangkit. Setelah memikirkannya, Anda merasa lega. Saat Anda hendak tidur, Anda tiba-tiba memperhatikan strip kabel di samping TV. Sebaris strip magnetik muncul, strip kabel biasa dapat digunakan secara normal. Tetapi bagian dalamnya telah dirusak, dan beberapa modifikasi kecil telah dilakukan, yang merupakan ancaman besar bagi privasi penyewa. Anda menyentuh dagu Anda, mata Anda sedikit menyipit, dan melihat menembus. Ditemukan bahwa memang ada kamera mini di dalamnya yang berkedip secara teratur, kamera mini yang sangat tersembunyi. Digunakan untuk memotret dan mencuri privasi, dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Lebih dari 30 pasangan di ruangan ini telah menjadi korban, melibatkan hingga 50 video tidak senonoh, Anda menelan ludah. Kepala Anda berdengung, tanpa diduga Anda menemukan hal semacam ini dalam kenyataan, agak menakutkan. Anda pasti tidak bisa tinggal di kamar ini lagi. Meskipun Anda lajang, Anda tidak bisa membiarkan orang lain melihat Anda telanjang. Tetapi sekarang sudah gelap, kamar sudah dibuka, dan toko tidak mau mengembalikan uang. Apakah terlalu gegabah untuk tiba-tiba menunjukkan kamera? Tunjukkan kamera WeChat ke resepsionis. Anda tidak hanya bisa mendapatkan uang Anda kembali, tetapi juga mendapatkan sejumlah besar kompensasi. Pemilik hotel tidak hanya tidak akan mengancam Anda, juga akan menyenangkan Anda dan meminta Anda untuk tidak membocorkan rahasia itu, pikir Anda. Cukup perjuangkan kepentingan Anda sendiri, tidak perlu berdebat terlalu banyak dengan mereka, jadi Anda dengan cepat mengeluarkan kamera. Meninggalkan kamar, gadis di resepsionis sedang bermain ponsel, sudah jam 12:30 malam. Hampir tidak ada yang datang untuk menyewa kamar. Halo, panggil bosmu ke sini. Bos sedang tidur, tidak bisa dipanggil. Tidak bisa. Tuan, jika ada sesuatu, katakan saja. Sudah selarut ini. Bos sedang istirahat, Nona. Apakah Anda tahu apa ini? Tindakanmu membuatnya terlihat gugup. Sedang dikuasai oleh ketakutan secara bertahap di resepsionis. Dia tahu apa yang ada di depannya. Juga tahu apa akibatnya bagi hotel jika melapor ke polisi. Anda tunggu sebentar. Aku akan memanggil bos. Oke. Gadis resepsionis bergegas ke tangga darurat. Bahkan tidak menggunakan lift. 5 menit kemudian, pemilik hotel berjalan mendekat dengan piyama. Dengan senyum lebar di wajahnya, matanya menyapu sekeliling dan menemukan tidak ada tamu lain. Sepertinya dia menghela napas lega. Tuan ini semua kesalahpahaman. Mari kita bicara di luar. Anda juga tidak keberatan mengikuti bos keluar dari hotel. Dari mana Anda mendapatkan benda ini? Tanya bos. Bos, Anda bertanya kepada saya? Jatuh sendiri dari stop kontak. Tuan.
Ini pasti tidak ada hubungannya denganku. Sepertinya ada yang memasangnya. Begini. Ambil ini. Membuatmu ketakutan. Anggap saja sebagai kompensasi kecil. Bos, jangan bohong padaku. Bukan Anda yang memasangnya. Mana mungkin? Aku bukan orang mesum. Tapi barang itu ditemukan di kamarku. Jika menyebar, aku tidak bisa membela diri. Oke. Aku batalkan kamar itu. Bisakah biaya kamar dikembalikan? Tidak masalah. Maaf merepotkan Anda. Bos tersenyum. Mengembalikan biaya kamar sebesar 200 yuan kepada Anda. Setelah melihat Anda pergi, ekspresinya membeku. Sial, bagaimana mungkin jatuh sendiri? Apa kau mengira aku anak kecil? 20.000 yuan begitu mudah didapatkan. Tunggu saja. Bos tersenyum dingin. Matanya menyeramkan. Tapi dia sama sekali tidak tahu. Kau bersembunyi di semak-semak tak jauh dari sana. Mengawasinya dengan saksama. Sial. Anak kecil, ternyata bukan orang baik yang bodoh. Sepertinya aku hanya bisa menelepon polisi. Saat kau mengeluarkan ponselmu, tiba-tiba kau tertegun. Sebuah informasi muncul di depanmu. Isinya membuatmu terkejut.